Orang bijak yang bodoh, hidup kalian semua adalah pemberian dariku. Apa hakmu untuk melawan? Sambil berbicara, dia melambaikan tangan dan memicu gelombang besar. Tatapannya semakin dingin. Ingatlah, dewa tetaplah dewa. Siapapun yang berani menodai wilayah dewa harus menanggung amarah dewa. Yokoso di ruang wibu. Tes langsung kita nonton. Mereka berteriak memohon bantuan, tetapi menyadari bahwa sang bijak tidak hanya mengabaikan mereka, malah berlari. Pada saat itu, sang bijak panik melarikan diri ke tempat tertinggi. Tidak mungkin, namun sebuah kapal besar terbang di atas kepalanya dan jatuh ke dalam kota, menghancurkan semua ilusinya. Dia terpaku menatap cakrawala, makhluk besar 6 mata membuatnya jatuh lemas ke tanah. Ini menghancurkan pemahaman dunianya. Pada saat itu, para pengikut yang selamat menemukan dirinya, menangis menceritakan situasi korban di gereja. Mendengar bahwa kekuatan yang baru saja dibangun runtuh, sang bijak tak percaya. Ini harusnya tidak terjadi. Aku harusnya menjadi yang terpilih. Lalu dia berbalik dan berteriak, segera beritahu semua orang untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi. Kita harus bersembunyi. Saat itu, para pengikut menatap makhluk mengerikan yang semakin mendekat, suara mereka menjadi suram dan rendah. Tapi Anda sebagai anak dewa, mengapa ketika melihat anak saya, Gurei, meminta bantuan kepada Anda tanpa ragu menolaknya padahal dia adalah pengikut Anda yang paling setia? Saya berpikir, jika benar seperti yang Anda katakan, bahwa dewa tidak ada, maka tadi, apakah Anda bisa menyelamatkannya? Sang bijak panik menatap pengikut, apakah Anda ingin mengkhianati ajaran? Pria itu dengan wajah muram berkata, bukankah seperti yang saya katakan, saya percaya Anda adalah anak terpilih, Anda yang menyelamatkan umat manusia. Karena pilihan Anda yang membuat marah dewa, maka dengan menjadikan Anda sebagai korban persembahan, kita bisa menenangkan kemarahan dewa dan menyelamatkan umat manusia, Tuan Bijak. Di sisi lain, Robert sedang cemas memantau jumlah kematian di dunia miniatur. Saat ini setidaknya ada jutaan nyawa yang tewas akibat banjir besar. Hou Gaoming langsung panik, memohon kepada Luli untuk berhenti. Jika terus seperti ini, orang-orang kecil di dalam sana bisa punah. Namun, siapa sangka, Luli tidak berniat untuk berhenti, karena 2 tahun lalu tujuan dia menciptakan dunia nomor 1 hanyalah sebagai alat untuk mengumpulkan waktu. Jika dunia ini tidak bisa sepenuhnya patuh, maka tidak ada gunanya untuk tetap ada. Kemudian dia mengubah topik, apakah pemimpin kerusuhan kali ini sudah ditemukan? Mendengar ini, Hou Gaoming segera mendesak Robert untuk mencari. Sudah ditemukan, Tuan, dia sebenarnya ada di depan Anda. Kesadaran Luli kembali ke dunia miniatur. Apakah kamu yang menantang otoritas saya? Hanya dengan satu kalimat ringan, terdengar seperti lonceng besar di telinga orang-orang kecil. 2 orang itu gemetar mengangkat kepala, melihat ke belakang, Luli tanpa basa-basi, mengangkat tangan dan mengayunkannya ke arah panggung tinggi, tetapi tubuh barunya masih agak canggung, hanya membuat pengikut sialan itu terlempar keluar. Sang bijak yang beruntung tampak sangat terkejut, dengan satu gerakan tangan bisa menghancurkan segalanya. Apa ini? Saat itu Luli mengubah pikirannya, sekadar menyingkirkannya, tidak menutup kemungkinan akan muncul orang bijak kedua atau ketiga yang bodoh. Mengapa tidak memberinya umur panjang abadi, agar dia tunduk? Namun, kata-kata Luli sama sekali tidak dimengerti oleh orang kecil itu, mereka mengira itu adalah bahasa dewa. Luli segera memberinya kemampuan untuk memahami bahasa dewa, tetapi setelah mendengar kata-kata Luli, orang bijak itu menjadi semakin gila, marah mempertanyakan Luli, meskipun kamu adalah dewa, kamu tidak berhak mengganggu waktu kami. Bukalah matamu dan lihatlah dunia ini, dewa, apakah bencana yang kamu bawa ke dunia ini belum cukup? Dunia ini membutuhkan tatanan baru. Luli memandang orang kecil itu dengan dingin. Orang bijak yang bodoh, hidup kalian semua adalah pemberian dariku. Apa hakmu untuk melawan? Sambil berbicara, dia melambaikan tangan dan memicu gelombang besar. Tatapannya semakin dingin. Ingatlah, dewa tetaplah dewa. Siapapun yang berani menodai wilayah dewa harus menanggung amarah dewa. Cara terbaik untuk menghukum seseorang bukanlah dengan membunuhnya, melainkan membiarkannya menyaksikan dunia yang dicintainya hancur. Banjir kiamat yang mengerikan berlangsung selama beberapa bulan. 1,3 juta manusia hanya tersisa kurang dari 3.000 orang yang berhasil melarikan diri, tetapi dibandingkan dengan kemakmuran dan kedamaian sebelumnya, sekarang hanya bisa dianggap bertahan hidup saja. Pria itu dengan sedih berlutut di tanah. Dewa, apakah aku yang membuatmu marah? Tapi kenapa kau tidak membunuhku? Akhirnya pria itu hancur, mulai terus-menerus bersujud. Akulah yang merusak dunia ini, aku bersedia menyerahkan seluruh hidupku dan selamanya tunduk. Kumohon hentikanlah. Pemandangan yang menyedihkan itu membuat Robert dan temannya merasa tidak tega, tetapi mereka tidak berani menasihati, hanya bisa diam-diam melirik Luli. Luli terdiam sejenak, lalu perlahan mengucapkan 4 kata. Tidak akan terulang. Mendengar itu, Hou Gaoming lega, menyalakan lampu, dan mengendalikan permukaan laut untuk turun. Tindakan kiamat yang diduga, langsung menyebabkan 99% populasi dunia miniatur musnah. Membutuhkan 200 tahun untuk pulih hingga mencapai 1 juta populasi, sedangkan 200 tahun bagi Luli hanyalah sekejap mata, di dunia nyata tidak sampai sebulan sudah bisa pulih. Memikirkan hal ini, Luli tidak bisa menahan senyum tipis. Kebangkitan sebuah peradaban ternyata hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Ajaib. Tidak tahu keturunan mereka ingat betapa menakutkannya dewa itu? 100 tahun kemudian di dunia nomor 1, 2 pemuda sedang mendiskusikan kebenaran turunnya hukuman dewa. Tidak ada yang benar-benar pernah melihat dewa itu. Detik berikutnya, suara tua terdengar. Jangan sembarangan membicarakan dewa, telinga beliau sangat tajam. Kedua orang itu terdiam, orang tua di suku mengatakan bahwa dia adalah pendosa seluruh suku. 100 tahun lalu dialah yang memancing kemarahan dewa hingga bencana turun. Pria botak itu melihat orang tua itu dan menghela napas. Mungkin dia adalah bukti keberadaan dewa. Namun semua ini, Luli sudah tidak lagi memperhatikannya, karena Tesla menemukan bahwa fluktuasi di zona
zona gempa baru-baru ini sangat tidak biasa. Di pusat bumi, mungkin benar-benar ada dunia yang tidak diketahui. Hal ini menarik perhatian besar dari Luli, dan segera semua peneliti berkumpul. Tesla menunjuk pada peta geologi dan menunjukkan bahwa di area ini, perbedaan ketinggian di beberapa tempat bahkan melebihi Gunung Everest, yang berarti tingkat ketasaran bahan bawah tanah juga berbeda. Jika keberadaan dunia bawah tanah dapat dibuktikan, itu pasti akan sama mengejutkannya dengan penemuan benua baru oleh Columbus. Ini adalah sesuatu yang Dui Wen, yang tidak ikut dalam diskusi, namun dia menolak berdasarkan penelitian ilmiah saat ini. Tidak ada bukti membuktikan bahwa inti bumi kosong. Berbagai hasil pengeboran juga cenderung menunjukkan bahwa inti bumi adalah lapisan luar dan tulang dalam, dan suhu inti bumi mencapai ribuan derajat. Dalam lingkungan seperti ini, bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang bisa ada? Mendengar bantahan Dui Wen, Tesla menoleh, "Kamu benar. Dalam sejarah, banyak orang mengaku menyaksikan atau jatuh ke dunia bawah tanah, tetapi pernyataan mereka tidak konsisten, ditambah dengan berbagai versi interpretasi, selalu dianggap sebagai legenda atau lelucon." Namun, baik itu misteri Shambhala di Tibet atau terowongan bawah tanah sepanjang ribuan mil di bawah pegunungan Andes, semuanya tidak diragukan lagi mengarah pada teori bumi berongga, hanya saja saat ini belum bisa dibuktikan. Ini seperti ketika arus bolak-balik saya dulu dianggap sebagai iblis pembunuh. Dui Wen selalu menentang pendekatan yang tidak realistis seperti ini, apalagi sekarang dunia nomor 2 baru saja mulai dibangun. Apakah bijaksana untuk mengalokasikan sebagian sumber daya dan energi untuk penemuan yang belum memiliki bukti rinci? Setelah mendengar itu, Luli terdiam, hanya bertanya pada Tesla, "Seberapa yakin kamu?" 90%, jawab Tesla. Saat itu, Ampere dan Mendeleev berdiri untuk menyatakan dukungan mereka. Mereka percaya bahwa ada ruang yang tidak diketahui di dalam bumi. Mendengar ini, Luli tiba-tiba berdiri, "Kalau begitu, saya mengumumkan pembentukan Komite Pengembangan Dunia Bawah Tanah, dan meningkatkan eksplorasi dan pengembangan dunia bawah tanah sebagai prioritas utama." Dia kembali memandang ketiga orang itu. "Dan kalian adalah kepala Komite Pengembangan Dunia Bawah Tanah. Ketika memiliki umur 1 miliar tahun, apa yang akan kamu lakukan?" Pria itu memilih untuk membuka alam semesta baru. Sejak dunia miniatur nomor 01 kembali ke jalur yang benar, di bawah bimbingan pemberi tugas, seluruh kelompok hidup dengan ketat sesuai aturan. Luli, sebagai satu-satunya dewa, setiap hari dapat memperoleh umur 600.000 tahun, yang secara sempurna meniru fungsi gudang waktu, memungkinkan banyak rencana Luli dapat dilaksanakan dengan lancar. Dan hari ini adalah hari untuk menguji alam semesta miniatur nomor 02. Tesla dengan bangga menatap Luli, "Bagaimana, Tuan? Apakah ini mengesankan?" Luli melihat pemandangan menakjubkan di depannya dan memuji, "Benar-benar luar biasa, Tesla. Dalam beberapa bulan saja, kamu bisa mencapai tingkat ini." Mendengar itu, Tesla tersenyum tipis. Dengan dunia nomor 01 sebagai referensi dasar, alam semesta nomor 02 hanyalah hasil dari perhitungan dan penumpukan materi yang cermat. Namun, untuk mensimulasikan radiasi bintang, memang memakan waktu lebih lama. Kemudian dia menoleh ke arah Tuan Luli. "Sekarang, silakan Anda secara resmi memberinya kehidupan." Luli memusatkan pandangannya, tersenyum, "Saya sudah tidak sabar lagi." Sementara itu, di dalam laboratorium, Mendeleev juga sedang bersiap dengan tegang, karena pengendalian mereka harus disinkronkan dengan percepatan Luli. Saat ini, planet kecil di dalam alam semesta itu sudah mulai mengorbit matahari buatan dengan perlahan. Kemudian, planet itu mulai berotasi. Para peneliti dengan cemas memantau data, suhu sudah naik hingga 4000 derajat Celcius, kandungan hidrogen mencapai 75%, dan kandungan oksigen juga mencapai 26%. Luli tidak lagi menunda. Dengan satu gerakan tangan, waktu dipercepat hingga 1 miliar kali lipat. Ini adalah pertama kalinya dia sepenuhnya menggunakan kemampuannya. Betapa menakjubkannya kehidupan yang akan lahir. Para peneliti semuanya berkumpul di luar cahaya, terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mempercepat waktu untuk membangun alam semesta sungguh gila. Melihat ini, Mendeleev segera berteriak dengan suara dingin, "Tetap fokus. Jika kita melewatkan penempatan kristal elemen kimia, aku yang pertama akan membunuhmu." Saat ini, Mendeleev juga merasakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membangun alam semesta, ini adalah tindakan penciptaan seperti Tuhan. Dan dia justru terlibat di dalamnya. Detik berikutnya, lingkungan kehidupan telah menembus ke materi awal. Ampere berteriak, "Sekarang, lepaskan protein dan asam nukleat biologis." Dengan upaya terakhir yang selesai, semua orang menunggu dengan tegang. Perubahan di dunia nomor 2, namun yang pertama merasakannya adalah Luli. Dia tersenyum dengan cara yang menawan, mengangguk sedikit, "Aku sudah bisa merasakan kelahiran kehidupan. Ketika bumi memulai kembali, apakah dinosaurus akan menjadi penguasa pertama lagi?" Luli tidak pernah menyangka bahwa setelah kehidupan lahir di alam semesta nomor 2, bahkan jika para ilmuwan tidak lagi campur tangan, asal-usul spesies tetap sangat mirip. Satu-satunya perbedaan adalah, setelah evolusi biologis tertentu, beberapa spesies ternyata memiliki atribut elemen bawaan, sementara makhluk yang tidak memiliki elemen dapat menyerap energi dan berevolusi, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Luli. Melihat hal ini, Tesla tersenyum dan menjelaskan, "Meskipun kita tidak puas dengan perkembangan spesies, lingkungan fisik alam semesta nomor 2 ini meniru bumi, yang menyebabkan evolusi mereka sangat mirip dengan bumi." Sambil berbicara, Tesla mengoperasikan mesin, langsung mengekstrak dinosaurus ini sebagai sampel. Luli melihat ke tabung percobaan dengan bingung. Makhluk-makhluk ini sekarang sudah begitu kuat. Apakah masih bisa menjamin kelahiran manusia dan menjadikan manusia sebagai penguasa planet? Saya tidak berharap dinosaurus ini bisa menyerahkan waktu tepat waktu kepada saya. Tesla memandang Luli dengan misterius. "Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Berdasarkan simulasi ekologi saat ini, memang benar bahwa kelompok dinosaurus unggul, tetapi dalam hal memanfaatkan elemen, manusia adalah kelompok yang paling mampu memanfaatkannya." Mendengar ini, Luli tertawa sinis, sungguh ironis, sudah berevolusi menjadi makhluk super, tetapi tetap tidak bisa menjadi protagonis. Tesla menatap dalam dan berbalik, karena kemunculan manusia bukanlah kebetulan. Waktu berlalu dengan cepat selama 2 bulan, persis seperti yang dikatakan Tesla.
Di lingkungan ekologi serupa, manusia cerdas pandai menggunakan alat dan belajar serta berpikir mulai mendominasi. Dan mereka mahir menggunakan sihir elemen dengan cepat menjadi lapisan atas dalam masyarakat suku, mendorong suku tersebut menuju kekuatan besar sambil membelah menjadi berbagai suku berbeda. Di antaranya, dinasti Buddha didirikan oleh ras kuning di benua mirip Asia dengan cepat bangkit, sementara di sisi lain, perang antar kota-kota bangsa kulit putih juga mulai mereda. Pada saat inilah, peradaban muncul. Luli melihat perkembangan alam semesta nomor 02 dengan sangat puas. Benar-benar menantikan dunia yang bisa menggunakan sihir ini, kejutan apa yang akan dibawanya untukku di masa depan? Saat itu Tesla menyarankan agar memperlambat percepatan waktu, sehingga bisa lebih mengamati sejarah perkembangan manusia. Luli tidak menolak, tetapi bersiap untuk membawa beberapa barang pergi. Di dunia 02, matahari tiba-tiba tertutup oleh bayangan hitam, kemudian terjadi guncangan hebat, pria itu terkejut mengangkat kepalanya, tetapi tidak tahu bahwa tanah di bawahnya telah diangkat ke udara. Tesla melihat gerakan Luli yang agak mendadak. "Tuan, Anda ini." Luli tersenyum tipis. "Saya penasaran ketika sebuah planet akhirnya menuju jalur di mana sihir dan teknologi dapat hidup berdampingan. Seperti apa perkembangan manusia yang berasal dari akar yang sama di sini?" Layar berganti, dunia miniatur yang dipisahkan oleh Luli ini telah dipasang oleh Mendeleev di atas meja kopi. Luli memandang dunia kecil itu dengan puas, sungguh pengalaman yang menakjubkan. Kemudian dia melambaikan tangan dan memberikan percepatan waktu 10.000 kali lipat. Melihat ekspresi tenang Luli, bahkan Mendeleev yang sombong pun berkeringat dingin. Mungkin hanya Tuan Lu yang bisa memperlakukan sepotong dunia seperti ikan hias untuk dimainkan. Bagaimana rasanya menjadi dewa pencipta sebuah planet? Orang sering berkata, 1 hari di langit, 1 tahun di bumi. Namun, bagi dunia miniatur dengan percepatan 10.000x, 1 hari setara dengan 27 tahun. Hanya dalam 2 bulan, dunia telah berkembang ribuan tahun, dan peradaban pemandangan telah berevolusi sekali lagi. Manusia yang pertama kali memahami elemen dunia kini telah menjadi dewa. Seiring waktu, pencarian keabadian menjadi tema utama. Hilatan pedang dan bayangan pedang terlihat, seorang pria merapal mantra, memanggil banyak pedang cahaya yang menyapu pergi, membuat adik seperguruannya terkejut melihat pemandangan di depannya. Langsung memohon kakak seperguruannya untuk menahan diri. Saat itu, terdengar suara muda berkata, "Wah, jurus hebat, kakak, bisa ajarkan padaku?" Pria itu meliriknya dan meremehkan, "Kamu belum belajar dasar. Sampah pantas menyapu." Pemuda itu langsung marah dan berteriak ke arah punggung kakak seperguruannya. "Suatu hari nanti aku juga akan menembus batas, naik menjadi dewa, menunggu kekuatan besar tercapai. Pada hari itu, aku pasti akan merobek ruang hampa, melihat seperti apa sebenarnya jalan langit ini." Namun semua ini tidak diketahui oleh Luli, karena baru saja kepala keluarga Kong tiba-tiba berkunjung, dan memberinya sebuah foto, yang ternyata adalah foto yang ditinggalkan saat pertama kali dia melintasi ruang dan waktu. Ini membuatnya teringat pada gadis yang memegang kamera itu. Luli menoleh ke arah Kong Yiji. "Jadi apa yang ingin kamu katakan?" Mata Kong Yiji sedikit menyipit, seolah sedang mengingat, "Tuan, sepupuku seumur hidup ini selalu menunggu untuk bertemu lagi dengan orang di foto itu. Dia tidak pernah menikah hingga meninggal. Dia tidak pernah menyesali keputusan itu. Hari ini saya mewakili kakak saya. Apakah Anda masih ingat ada wanita seperti itu?" Luli tidak menjawab karena dia menyelamatkannya sekali. Tak menyangka wanita itu menunggunya seumur hidup. Kong Manchu, fotografer, penyair, dan novelis terkenal pada masa Republik Tiongkok di awal tahun 1920-an. Saat itu adalah masa pergantian antara pemikiran lama dan baru di Republik Tiongkok. Dia hampir diusir karena menolak dinikahkan. Dibantu sepupunya, dia mendirikan sekolah sastra nasional untuk wanita dan meninggal di usia 80. Setelah membaca tentang Kong Manchu, Luli merasa sedikit tertegun, merasakan getaran, ternyata dia mengecewakan wanita. Layar berubah, Shen Youchu dipanggil Luli ke kantor. Luli tidak berbicara, menatapnya lama, lalu perlahan bicara. "Saya ingin bertanya satu hal, apakah gadis seperti Anda lebih suka tinggal di zaman modern atau 100 tahun yang lalu?" Mendengar pertanyaan ini, Shen Youchu langsung merasa lega. "Tentu saja di zaman modern, Pak. Di sini saya tidak hanya bisa belajar banyak hal, tetapi juga hidup dalam berbagai aspek sangat nyaman. Namun, jika kembali ke masa itu, tidak hanya wanita tidak memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi juga pemikiran sangat konservatif dan tidak ada kebebasan dalam melakukan apapun." Setelah mendapatkan jawaban, Luli terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Shen Youchu awalnya mengira Luli akan mengajaknya pergi dinas lagi, ingin mengangguk setuju, namun menyadari bahwa bayangan Luli sudah tidak ada di kursi. Luli sudah sendirian melangkah ke dalam aliran waktu, menatap foto, menghela napas. "Meskipun aku hanya bertemu denganmu sekali, aku tetap berharap bisa memberikan bantuan terbesar untukmu, dan tidak mengabaikan perasaan yang ada di foto ini." Saat tiba di gerbang ruang dan waktu, Luli dengan percaya diri mengulurkan tangan, menentukan kemana dia ingin pergi. Datang, akhirnya garis cinta Luli datang. "Jika ada seorang gadis yang menunggumu seumur hidup tanpa penyesalan, apa yang akan kamu lakukan?" Menghadapi Kong Manchu, Luli memang tidak menyukainya, tetapi ada getaran khusus. Sementara itu, Kong Manchu dipaksa ayahnya menikah, tetapi sebagai lulusan luar negeri, dia berbeda. Dia belajar banyak pengetahuan bukan jadi alat pernikahan. Melihat putrinya melawan, Kong Fu semakin marah. "Sia-sia membesarkanmu, apa kurangnya Tuan Muda Du, uang dan status sama-sama tidak kurang."
Orang lain bisa menyukaimu saja sudah bagus. Di tengah kekosongan, Luli yang melihat pertengkaran ini merasa agak lucu, tidak menyangka gadis pemalu dan bingung yang ada dalam ingatannya ternyata memiliki sisi seperti ini, benar-benar membuatnya terkejut. Namun, Kong Manchu yang melarikan diri dari rumah tidak memiliki perasaan baik seperti itu. Dia berjalan sendirian di jalan dengan sedikit kecewa. Orang lain mengira dia menolak pernikahan karena benci, tetapi tidak tahu bahwa hatinya sudah dipenuhi oleh bayangan Luli. Seluruh kota tidak bisa menemukanmu, kemana sebenarnya kamu pergi? Detik berikutnya, suara yang selalu dirindukan terdengar di telinganya. Berbicara buruk di belakang orang lain bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita terhormat. Kong Manchu menutup mulutnya, tidak berani percaya. Apakah benar-benar kamu? Keheningan adalah jembatan malam ini. Kong Manchu berpikir lama, akhirnya bertanya, jadi sebenarnya kamu ini siapa? Rasanya seperti kamu tidak terpengaruh oleh dunia ini. Luli memandang ke arah sungai dan tersenyum dengan penuh perasaan. Kalau begitu biarkan aku memperkenalkan diriku secara resmi. Kemudian dia menjentikkan jarinya. Kong Manchu merasa seolah-olah waktu berhenti. Dan detik berikutnya Luli terbang ke langit. Namaku Luli, aku adalah pedagang waktu dari dimensi lain. Mendengar itu, Kong Manchu sedikit terkejut, jadi kamu bisa sihir. Luli tertawa terbahak-bahak, bukan sihir, melainkan seni mengendalikan waktu. Aku bisa melintasi ruang dan waktu, mengendalikan waktu, serta mengatur umur manusia. Mendengar itu, Kong Manchu bertanya beberapa kali dengan ragu, dan setelah mendapatkan jawaban yang pasti, dia langsung menatap Luli dengan penuh harapan, jadi kamu pasti bisa melihat masa depan, kan? Bagaimana masa depanku? Namun, detik berikutnya, senyum Kong Manchu perlahan memudar karena dia menyadari ekspresi Luli sedikit berubah, seolah-olah ada cerita yang tersembunyi di dalam matanya. Setelah beberapa lama, Luli menghela napas, setidaknya kamu telah menyelesaikan karirmu dan mendapatkan pujian dari dunia. Kong Manchu awalnya terdiam, lalu tertawa kecil. Itu juga bagus, ya, ini berarti aku benar-benar tidak menikah dengan Tuan Du, jadi pasti kehilangan perlindungan keluarga, dan setiap langkah di masa depan akan sangat sulit. Semua itu bisa diprediksi. Luli menatap dengan senyum menggoda, jika menyesal sekarang, masa depan masih bisa diubah, loh. Mendengar itu, Kong Manchu dengan keras kepala mengangkat kepalanya. Aku tidak mau, aku kembali dari belajar di Rusia bukan untuk terkurung di rumah seperti ibuku. Aku suka fotografi, aku ingin merekam semua pemandangan indah. Meskipun masa depan penuh rintangan, aku tetap ingin melanjutkannya. Luli tidak berbicara, melainkan mengangkat tangannya, memanggil dua bayangan. Di masa depan, semua orang bisa hidup dan belajar dengan bebas. Wanita seperti kamu yang bisa fotografi dan mengerti bahasa asing, pasti akan dianggap sebagai fotografer hebat, kan? Mendengar itu, Kong Manchu sangat bersemangat, langsung merangkul lengan Luli. Aku ingin pergi ke masa depan. Bisakah kamu membawaku? Luli tertawa dan mendorongnya menjauh. Aku tidak bisa langsung membawamu pergi. Kamu tetap harus mengalami 100 tahun penderitaan dan kesulitan ini. Energi, penuaan, dan kemiskinan. Meskipun begitu, apakah kamu tetap mau? Tanpa diduga, Kong Manchu tidak ragu sedikit pun, menyatakan bersedia, karena daripada menjadi boneka yang dikendalikan orang lain, aku lebih memilih untuk berjalan di jalan yang aku pilih sendiri meskipun penuh rintangan. Sambil berbicara, dia menghela napas, apalagi aku sudah mengetahui rahasia langit sebelumnya, bukan? Luli menatap wanita yang tangguh di depannya dengan sedikit kekaguman, baru saja ingin mengatakan sesuatu, namun detik berikutnya tiba-tiba merasakan getaran ruang dan waktu. Dia memusatkan pandangannya, mengetahui bahwa ini adalah peringatan dari hukum keabadian. Apakah karena kemunculannya sekali lagi mempengaruhi perkembangan sejarah? Orang tua itu awalnya masih memiliki 80 tahun umur, namun hampir disedot jadi mayat oleh pria itu. Hanya karena pria itu tertarik pada putrinya, tetapi malah dimaki sebagai sampah, disuruh pergi jauh-jauh. Mendengar itu, Luli tersenyum meremehkan. Dalam tubuh kuat ada jiwa busuk. Kalau begitu aku akan mengirimkanmu ke peti mati lebih awal. Belum sempat Kong Manchu mencegah, Tuan Kong disedot ke udara oleh Luli. Formasi waktu terus berputar. Ayahnya mulai menua, para tetua suku ketakutan. Mereka tidak menyangka Luli memiliki kemampuan seperti itu. Dan melihat ayahnya yang disedot jadi seperti hati manusia, Kong Manchu juga tertegun. Dia tidak menyangka Luli benar-benar melakukannya, tetapi di detik berikutnya, Tuan Kong jatuh ke bawah tanpa cedera. Di sampingnya, Luli menghela napas lega. Tenang saja, aku hanya mengambil umurnya lalu mengembalikannya, hanya untuk membuatnya merasakan bagaimana rasanya menjadi busuk lebih awal. Bagaimanapun, Tuan Kong sangat suka mengendalikan hidup orang lain. Sesekali merasakan nasibnya dikendalikan orang lain juga cukup menarik. Setelah hukuman kecil dari guru, tidak ada satupun orang di keluarga Kong yang berani menghalangi, barulah Luli mengangguk puas. Saat hendak pergi, dia tersenyum dan melirik ke arah pemuda di sampingnya. Kalau begitu, kita bertemu lagi 100 tahun kemudian. Kong Yiji terkejut tetapi tidak tahu apa maksud dari kata-kata Luli tersebut. Dalam sekejap, Luli sudah berada di sini selama 10 tahun dan jejak yang ditinggalkannya di era ini semakin banyak, tetapi dia perlahan menyadari bahwa karena pengaruhnya, nasib semakin banyak orang berubah dan perubahan ini tidak diperbaiki oleh sejarah. Tampaknya seiring dengan kekuatannya yang semakin kuat, hukum keabadian sudah mulai mengalah padanya. Namun, tinggal di masa lalu selama 10 tahun sudah merupakan batas maksimal. Melihat Kong Manchu yang bahagia, meskipun sangat enggan, Luli tetap mengungkapkan bahwa dia harus pergi. 1 detik di surga, detik berikutnya di neraka. Kong Manchu berpikir bahwa selama dia tidak menyebutkan hal ini, Luli tidak akan pernah pergi. Tetapi yang harus datang akhirnya datang juga. Luli menghela napas, maaf, tetapi waktu tidak akan berkompromi dengan saya. Bahkan saya yang bisa mengendalikan waktu pun tidak. Saya sudah memperpanjang umurmu 100 tahun. Jika kamu bisa bertahan melewati masa ini, kita pasti bisa bertemu lagi. Begitu kata-kata itu terucap, hukum keabadian segera menyelimuti Luli, dan detik berikutnya dia berubah menjadi bintang-bintang kecil yang menghilang. Ketika Luli kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Kong Yiji. Masih ingat kapan pertama kali kita bertemu? Mendengar ini, Kong Yiji agak terkejut. Tuan, bukankah kita baru bertemu pagi ini? Begitu kata-kata itu terucap, kepala Kong Yiji berdengung. Tunggu, sepertinya saya mengingat sesuatu. Apakah kita pernah bertemu di rumah tua keluarga Kong saat Tuan Lu masih kecil?
Pada saat ini, ingatan Kong Yiji terus-menerus diubah. Setiap adegan dari masa kecil ketika bertemu Luli muncul seolah-olah baru saja tumbuh. Kong Yiji tiba-tiba tersadar, "Tuan, apa yang terjadi? Saya jelas ingat kita baru bertemu pagi ini, kenapa tiba-tiba ada ingatan tambahan?" Luli tidak menjawab, tampaknya garis waktu masa lalu sudah mulai otomatis diperbaiki karena kepulangannya. Saat tiba di rumah keluarga Kong, kepala Kong Yiji masih terasa pusing, dan sesekali beberapa kenangan lama bertabrakan dengan ingatan saat ini. Misalnya, dia jelas ingat bahwa sepupu perempuannya sudah meninggal lebih dari 10 tahun, tapi kenapa sepertinya dia belum meninggal? Sekarang dia sepertinya berada di luar negeri? Tidak, sepertinya dia sama sekali tidak pernah ke luar negeri. Luli melihat Kong Yiji yang pikirannya kacau dan menghela napas, tampaknya ingatan yang muncul begitu saja tidak mudah dicerna oleh orang biasa. Kalau begitu, biar aku membantumu. Segera, di belakang Luli muncul formasi sihir waktu, memaksa untuk melawan hukum keabadian. Kong Yiji merasa seperti disambar petir. Dalam sekejap, mereka berdua sudah berada di sungai waktu. Luli mendorong kacamatanya, dan mulai memperbaiki garis waktu yang kacau. Meskipun bisa merasakan perlawanan dari hukum keabadian, di ranah waktu, dialah rajanya. Sementara itu, di gang kecil, dua anak sedang bersiap-siap untuk bolos sekolah dan pergi ke warnet. Jalan mereka dihalangi oleh bayangan hitam. "Wah, Jin Xiaoming, ternyata warnet gelap langganan kalian ada di sini. Tulis daftar kata baru 5 kali, dan Kamuang Deva, ketua kelas, bolos sekolah juga. Salim 10 kali. Detik berikutnya, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar, "Guru Kong, bisakah Anda memotret saya?" Wanita itu langsung tertegun, dia takut dan menoleh ke belakang. "Benarkah itu kamu?" Pria itu berumur 26 tahun, namun kamu jatuh cinta guru wanita yang 80 tahun lebih tua darinya. Menghadapi pernyataan cinta yang gila dari pemuda itu, guru wanita itu terkejut dan matanya membelalak. "Apakah kamu benar-benar Luli? Tapi bagaimana wajahmu masih begitu muda setelah lebih dari 100 tahun berlalu?" Luli menatap Kong Manshu dengan penuh kasih sayang. "Aku baru saja mendapat kabar tentangmu dari keluarga Kong, jadi aku segera datang. Bagaimana kabarmu selama ini?" Saat ini, Kong Manshu yang awalnya terkejut kini berubah menjadi takut, buru-buru berbalik, tidak ingin Luli melihat penampilannya yang sudah tua ini. Melihat hal itu, Luli baru menyadari bahwa dia kurang mempertimbangkan. Dia melambaikan tangan untuk menghentikan dua siswa yang ingin menyelinap pergi, lalu mengaktifkan kekuatan waktu untuk membungkus Kong Manshu. Detik berikutnya, tubuh Kong Manshu mulai berubah dengan cepat dari dalam keluar, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke penampilannya yang muda. Kong Manshu menatap tangannya dengan tidak percaya. "Inikah yang kamu maksud dengan memulihkan masa muda?" Luli tersenyum tipis. "Ikutlah denganku ke klub keabadian kita." Mendengar kata-kata ini, wajah Kong Manshu menunjukkan kegembiraan. Dia sudah lama ingin melihat klub yang dibanggakan Luli, tetapi detik berikutnya dia menghela napas. "Aku belum bisa pergi sekarang, karena ada hal yang lebih penting yang belum kuselesaikan di sini, jadi kembalikan aku seperti semula. Tidak mungkin aku mengajar dengan penampilan ini, kan?" Luli melihat ke arah kampus yang ramai di lapangan, sangat tidak mengerti mengapa Kong Manshu yang jelas bisa menjadi guru di sekolah menengah, malah memilih untuk tinggal di sekolah dasar ini. Kong Manshu sibuk memeriksa tugas tanpa mengangkat kepala, karena di sini mereka membutuhkanku. Mereka semua adalah anak-anak yang ditinggalkan dari desa-desa sekitar, keluarganya tidak terlalu kaya, bahkan ada yang tergolong miskin, tetapi hanya dengan belajar anak-anak ini bisa memiliki masa depan. Mendengar hal ini, Luli tidak berkata apa-apa, dia memandang sosok Kong Manshu dengan sedikit perasaan melankolis. Mengerti, ini adalah pilihannya sendiri. Luli tidak memaksanya, dia bisa menunggu, lagi pula waktu bukanlah masalah baginya. Saat itu, seorang pria masuk ke dalam ruangan, menanyakan apakah mereka melihat putrinya. Melihat orang yang datang, Luli merasa sedikit familiar, lalu tiba-tiba terkejut, bukankah ini Cheng Xiaoxian dari episode 14 yang dikenal sebagai San Hedas Hen? Sepertinya dia mulai menempuh jalan yang benar. Namun, setelah Cheng Xiaoxian masuk ke dalam ruangan, dia tidak melihat ke arah Luli sama sekali, entah karena tidak ingat atau tidak ingin menyapa. Saat Luli masih merenung, seorang gadis kecil dengan gembira memanggil ayahnya. Mendengar panggilan putrinya, Cheng Xiaoxian segera berjongkok, menasihatinya agar tidak berlari-lari sembarangan. Ayah akan khawatir. Ketika melihat wajah gadis itu dengan jelas, Luli sedikit tertegun. Gadis ini ternyata hanya memiliki kurang dari 6 bulan umur. Melihat senyum bahagia Cheng Xiaoxian, Luli tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, dia tidak akan hidup lama. Tak disangka, mendengar kata-kata ini, Cheng Xiaoxian tiba-tiba marah. "Apa yang kamu omongkan? Sialan!" Melihat Luli hampir saja bertengkar dengan orang tua murid, Kong Manshu maju untuk menghentikan, dan ketika Luli melihat reaksi Cheng Xiaoxian, dia tahu bahwa Cheng pasti sudah tahu tentang penyakit putrinya. Melihat Cheng Xiaoxian marah, Luli tersenyum dingin. "Kamu benar-benar tidak ingat siapa aku?" Mendengar kata-kata ini, Cheng Xiaoxian terdiam, hanya meninggalkan satu kalimat tajam sebelum berbalik pergi. Saat Kong Manshu juga menyadari, ternyata kamu sudah kenal dengan Tuan Cheng sejak lama. Luli tidak menjelaskan, malah langsung keluar lebih dulu. Bagaimanapun juga bisa dibilang sudah kenal lama, tapi tidak menyapa, langsung pergi begitu saja. Namun, saya benar-benar tidak menyangka. Percakapan yang belum selesai langsung dipotong oleh Cheng Xiao. "Tolong jangan bicarakan ini di depan putri saya. Tuan Lu, saya sekarang hanya ingin melupakan masa lalu dan hidup baik-baik dengan putri saya." Melihat punggung ayah dan anak itu pergi, Luli tidak berkata apa-apa lagi, mungkin karena rasa iba. Dia hanya tidak ingin melihat anak kecil meninggal terlalu cepat. Namun, sepanjang jalan, gadis itu tetap diam, sampai akhirnya tidak tahan lagi dan perlahan berkata saat tiba di rumah, "Ayah, apakah aku akan segera mati?" Cheng Xiaoxian tidak menyangka putrinya akan berkata seperti itu. Dia segera berdiri dan memeluk putrinya. "Jangan percaya omong kosong itu, kamu hanya terkena penyakit kecil. Ayah pasti akan menyembuhkanmu." Tatapan gadis itu sangat sedih. "Jantungku terkena penyakit langka, itu tidak baik." Mendengar itu, Cheng Xiaoxian tidak percaya, dia tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Bagaimana putrinya bisa tahu? Detik berikutnya, kata-kata gadis itu membuatnya terdiam. "Aku mendengar ibu dan ayah dulu membicarakannya malam sebelum mereka meninggalkanku."
Cheng Xiaoxian tertegun, berbagai perasaan bercampur aduk di hatinya. Nan, di dunia ini ada semacam dewa, dia bisa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada setiap anak yang kuat. Sekarang dewa itu memilih anak kecil. Gadis bintang itu langsung tertarik dengan kata-kata ayahnya, dan bertanya dewa yang mana. Cheng Xiaoxian dengan mata berkaca-kaca, berpura-pura kuat berkata, itu adalah Dewa Sanhe, dia pasti akan membantu Nan. Namun, terkadang tali yang tipis mudah putus, dan nasib buruk hanya memilih orang yang malang. Keesokan harinya saat pelajaran, Luli menyadari bahwa kondisi gadis itu buruk. Dia memeriksa umur gadis itu, melihat masih ada 5 bulan 29 hari. Dia lega, tetapi detik berikutnya dia tertegun, melihat umur gadis itu mulai menyusut menjadi 23 jam. Perubahan ini, Luli belum pernah mengalaminya, kecuali jika terjadi kecelakaan. Gadis itu tak sengaja ditabrak oleh temannya, tetapi itu membuat jantungnya tiba-tiba menegang, langsung membuatnya kesakitan hingga berlutut di tanah. Setelah mengetahui bahwa Nan dibawa ke rumah sakit, Cheng Xiaoxian langsung panik, langsung pergi ke sana. Namun, ketika melihat Luli juga ada di sana, dia langsung mulai memarahi. Lagi-lagi kamu yang bermargalu, setiap kali bertemu denganmu pasti tidak ada hal baik, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Nan? Melihat dia begitu tidak tenang, Luli memukulnya. Aku tidak tahu kenapa kamu punya prasangka terhadapku, tapi sejujurnya, jika tidak melakukan operasi, putrimu hanya punya waktu 23 jam untuk hidup, tetapi biaya operasinya sangat mahal, jadi apakah kamu masih ingin terus marah sia-sia di sini? Mendengar kata-kata Luli, Cheng Xiaoxian menundukkan kepala dan mulai tertawa, lalu menangis terseduh-seduh dengan sedih. Kamu benar. Aku merasa seperti orang yang tidak berguna. Dulu aku merasa santai dan bahagia, menjalani hari demi hari, jadi aku tidak pernah punya rencana untuk masa depan. Saat itu, uang yang kudapatkan dengan menukar umur hanya bisa membuatku bahagia beberapa bulan. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan Nan, hanya membelikannya beberapa burger. Sejak itu aku punya seorang pengikut kecil. Cheng Xiaoxian berbicara, dia merasa sakit, tetapi setelah Nan memanggilku ayah, aku berubah, aku benar-benar berubah, tetapi sudah terlambat. Melihat penyakitnya semakin parah, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Saat ini, Cheng Xiaoxian terkulai duduk di lantai, berteriak kesakitan. Dia sangat berharap memiliki kemampuan untuk menyelamatkan putrinya. Luli menatap Cheng Xiaoxian tanpa ekspresi. Sebenarnya, aku tidak keberatan memberikan uang untuk meminjamkanmu menyelamatkan putrimu, tetapi kamu juga tahu, kemurahan hatiku tidak gratis. Mendengar itu, Cheng Xiaoxian tertegun, kamu maksudkan umurku masih bisa ditukar dengan uang? Ya, tetapi kamu harus memikirkannya baik-baik sebelum membuat keputusan. Apakah layak menukar umurmu untuk seorang gadis yang tidak memiliki hubungan darah denganmu? Cheng Xiaoxian menundukkan kepala, sedikit terdiam. Ya, dia hanya seorang anak yang baru kukenal beberapa bulan saja. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepala dan berteriak, tetapi dia memanggilku ayah, jadi dia adalah putriku sendiri. Tuan Lu, saya bersedia menukar, tolong selamatkan putri saya. Rumah sakit ramai, udara dipenuhi dengan suasana tegang. Cheng Xiaoxian menghela napas, biaya operasi Nan tidak tahu berapa banyak yang harus dikeluarkan, juga tidak tahu apakah nyawanya yang berantakan ini cukup untuk membayar biaya perawatan lanjutan dan. Sementara itu, Luli tersenyum mendorong kacamatanya, memutar waktu, kamu ingin menukar umur dengan uang, saya tidak punya alasan untuk menolak, maka Tuan Cheng, mari kita hitung berdasarkan pendapatanmu. Saya akan mengambil 5 tahun dari umurmu. Luli menatap Cheng Xiaoxian domba menunggu disembelih. Kali ini apakah kamu ingin melihat berapa banyak umur yang tersisa? Cheng Xiaoxian tersenyum, lebih baik tidak. Saya tidak ingin hidup takut. Mendengar itu, Luli tersenyum dan berbalik pergi. Cheng Xiaoxian melihatnya dengan sedikit bingung. Transaksi sudah selesai, tetapi mengapa dia merasa tidak ada yang berubah? Dalam sekejap, Luli tiba di ruang perawatan, melihat ekspresi terkejut gadis kecil itu, Luli tersenyum misterius. Telapak tangan terbuka, seketika membentuk bola waktu. Gadis kecil itu penasaran ingin menyentuh Luli, tetapi dia dengan bercanda berkata, kalau disentuh harus belia. Gadis kecil itu ketakutan dan segera mengangkat kedua tangannya. Melihat kepolosan seperti itu, Luli langsung tertawa terbahak-bahak, mungkin hanya dengan berinteraksi dengan anak-anak yang paling murni, dia bisa merasa dirinya masih manusia. Melihat gadis kecil itu, Luli tersenyum lembut, ini adalah hadiah dari paman untukmu, gratis ya. Bola cahaya itu melayang di udara, semakin lama semakin besar. Kemudian seketika berubah menjadi titik-titik cahaya bintang, menyatu ke dalam tubuh gadis itu. Setelah semuanya selesai, Luli tidak berpamitan dengan siapapun, langsung kembali ke klub keabadian. Ketika umurnya semakin bertambah, dia juga harus merencanakan perkembangan masa depannya dengan baik. Namun detik berikutnya dia terganggu oleh suara keras, Tuan, ini dokumen untuk Anda. Luli tidak percaya, matanya terbelalak, dari mana datangnya begitu banyak dokumen? Chen Youchu menatap Luli dengan marah, pergi begitu saja, sudah berhari-hari, semua dokumen ini menunggu tanda tanganmu. Mendengar itu, Luli berdeham pelan, segera berpura-pura mengambil pena dan bersiap untuk bekerja. Melihat itu, Chen Youchu menghela napas. Tuan, hasil penelitian dari kelompok eksperimen pertama tentang dunia bawah tanah telah keluar. Mereka memintaku untuk memberitahumu bahwa ada kemungkinan besar terdapat tanda-tanda kehidupan di bawah tanah. Mendengar hal ini, Luli tiba-tiba berdiri, kehidupan. Kemudian dia menenangkan diri dan pergi memberitahu tim Falcon, sudah saatnya mereka beraksi. Mengetahui ada tugas, Peng Hao semakin bersemangat, langsung memerintahkan semua anggota untuk berkumpul. Tetapi menjelajahi dunia inti bumi bukanlah hal yang sepele. Sebelum berangkat, Tesla secara khusus menjelaskan struktur internal inti bumi kepada semua anggota, terutama yang harus diperhatikan adalah, setiap kali kita turun 70 kaki dari permukaan bumi, suhu akan naik 1 derajat Celcius. Jadi secara teori, suhu inti bumi bisa mencapai 200.000 derajat Celcius yang mengerikan. Namun, suhu di ruang antariksa terus menurun. Ambil contoh ruang angkasa, di mana suhu terendah seharusnya sekitar minus 200 derajat Celcius. Tetapi pesawat luar angkasa tetap harus dilengkapi dengan perangkat pendingin. Jadi Tesla melihat sekelompok orang yang tampak bingung ini dan menghela napas. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghindari area yang tidak dapat ditoleransi oleh manusia.
mencari titik masuk yang paling tepat, terus menjelajahi jalur ke bawah di dalam gua, lalu terus turun langsung ke inti bumi. Mendengar ini, Peng Hao menghela napas, jadi apakah misi ini berbahaya atau tidak? Tesla terkejut dengan pertanyaan itu, tentu saja sangat berbahaya. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan yang tadinya ragu-ragu langsung bersorak, mereka memang menyukai misi yang menantang, tetapi Tesla tidak seoptimis itu, karena menjelajahi inti bumi membutuhkan kebugaran fisik dan kemampuan beradaptasi yang sangat kuat. Proses ini benar-benar berisiko tinggi. Setelah mengatakan ini, mata Tesla bersinar. Tetapi jika ada penemuan, kalian akan menjadi penemu pertama yang pergi ke dunia bawah tanah. Pada saat itu, tindakan kalian kali ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Datanglah Luli, akhirnya akan mulai menjelajahi dunia inti bumi. Setelah penelitian yang panjang, Tesla menemukan bahwa di daerah Changmu ada tempat yang sangat misterius. Meskipun tampak sangat biasa di permukaan, tetapi di bawahnya terdapat gua besar yang sangat dalam, dan banyak penduduk desa serta tim eksplorasi geologi pernah mencoba menyelidikinya. Namun, semua usaha sebelumnya gagal karena medan berbahaya. Tetapi tim Falcon jelas sudah siap, semuanya mengenakan pakaian pelindung khusus tahan tekanan. Sebelum berangkat, Tesla memandang semua orang, celah ini sekitar sedalam 1000 meter, tetapi menurut radar, seharusnya ada ruang yang lebih dalam lagi. Jadi, tugas kalian kali ini adalah menemukan pintu masuk ke ruang ini, untuk mempersiapkan pengembangan lebih lanjut di bawahnya. Tim Falcon berkumpul sepenuhnya, untuk berjaga-jaga. Luli tanpa ragu memberikan percepatan 10 kali lipat kepada seluruh anggota, dan dengan dukungan percepatan tersebut, para anggota tim dalam sekejap sudah mencapai lebih dari 400 meter. Tesla tiba-tiba berteriak, hati-hati, jangan sampai menyentuh batu yang tajam. Dalam kondisi sekarang, bahkan goresan kecil pun bisa menyebabkan kerusakan serius. Peng Hao dengan santai menjawab, namun detik berikutnya tali seluncur tiba-tiba mengencang, membuat semua orang langsung tegang. Baru setelah beberapa saat terdengar suara Peng Hao, tidak apa-apa, tadi ada tikungan tajam yang hampir menabrak. Peng Hao dengan jantung berdebar melihat ke bawah, celah ini memang sangat dalam dan menakutkan. Tesla dengan tegang menatap monitor, apakah kamu menemukan sesuatu? Peng Hao tertawa kecil, kita mungkin membutuhkan tali yang lebih panjang. Layar berganti, sebagian besar anggota Falcon sudah kembali, hanya Peng Hao yang menyelam hingga kedalaman 800 meter. Saat dia berusaha keras untuk bertahan, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang di sekitarnya, baru saja ingin bertanya, namun detik berikutnya dia menutup mulutnya, karena dia menemukan sebuah lukisan dinding di kedalaman lebih dari 800 meter di bawah tanah. Peng Hao terkejut, apakah ini berarti bahwa kehidupan benar-benar pernah ada di sini? Dalam sekejap, Peng Hao kembali ke ruang komando dengan foto lukisan dinding tersebut. Robert juga segera mulai mencari menggunakan gambar ini, tetapi dalam semua catatan museum saat ini, tidak ada dokumen yang sama ditemukan. Sudut bibir Luli sedikit terangkat, justru karena tidak ada, itulah yang membuatnya menjadi penemuan besar. Sebaliknya, Tesla tampak serius, karena berdasarkan gaya lukisan dinding, era yang meninggalkan jejak ini seharusnya masih berada di masa suku primitif, tetapi ini adalah foto yang diambil Peng Hao di celah batuan beberapa ratus meter dalamnya. Ini terlalu dangkal untuk dunia bawah tanah. Apakah mungkin karena suatu alasan, orang-orang ini secara bertahap mengembangkan peradaban lebih dalam ke bawah tanah, tapi juga mungkin ada seseorang yang naik dari bawah dan meninggalkan jejak di dekat permukaan. Tidak. Semakin Tesla memikirkannya, semakin dia merasa frustrasi. Tanpa perawatan penilaian profesional, hanya mengandalkan foto tidak akan menghasilkan kesimpulan. Saat itu Luli tersenyum misterius, apa yang sulit melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kan? Tesla terkejut, Tuan. Seharusnya tidak ingin, Luli tidak menjawab, berbalik melihat ke arah Peng Hao dan berkata, kali ini aku akan turun bersamamu. Mendengar ini, Peng Hao merasa tegang dan ingin mencegahnya, meskipun Anda memiliki kemampuan luar biasa, tetapi kondisi fisik Anda tidak bisa dibandingkan dengan kami yang kasar ini. Namun, Luli sudah memutuskan melihatnya sendiri, dan memerintahkan Robert meneliti mesin bor bawah tanah secepat mungkin, tanpa batasan anggaran. Adegan beralih, dengan cepat Peng Hao membawa Luli kembali ke dalam celah hingga kedalaman 520 meter. 680 meter, Robert gugup melaporkan data penyelaman. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lukisan dinding berada di kedalaman 864 meter. Tuan, kalian harus berhati-hati. Namun, Luli sudah menemukan lokasi lukisan dinding tersebut. Dia melihat ke arah pola misterius itu, tersenyum tipis. Lalu biarkan aku melihat siapa sebenarnya penulis lukisan ini. Luli mulai menelusuri kembali sejarah. Sudah lama berlalu, namun tak ada tanda-tanda pergerakan, hingga seseorang tak tahan lagi dan mengingatkannya. Luli juga merasa waktunya sudah cukup lama, tapi dia memutuskan untuk bertahan. Bahkan jika harus mundur ribuan atau puluhan ribu tahun pun tidak masalah. 5 tahun, 10 tahun, 80 tahun, 100 tahun, hingga akhirnya menghabiskan 150 tahun, Luli diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati. Karena lingkungan yang begitu monoton seperti ini mudah membuat seseorang kehilangan persepsi terhadap waktu. Pada saat itu, sebuah bola kecil muncul. Luli menjentikkan jarinya, dan dengan kagum ia berkata bahwa akhirnya adegan yang ingin ia lihat pun muncul. Setelah itu, Luli terkejut melihat ada bayangan manusia muncul di layar. Ia menduga bahwa ini mungkin adalah manusia liar legendaris yang dimaksud oleh Tesla. Luli menonton layar itu dengan penuh minat, merasa bahwa hal ini menunjukkan bahwa peradaban dunia bawah tanah juga bisa terhubung dengan daratan. Setelah itu, Luli dengan cepat menelusuri banyak gambar dan menemukan titik-titik kunci dari jejak sejarah. Selama ia memeriksa satu persatu, ia pasti bisa menemukan informasi tentang kehidupan geologis dari sana. Lalu, Luli terkejut menemukan bahwa seseorang dalam salah satu gambar itu berkulit biru, yang jelas berbeda dengan yang baru saja ia lihat. Orang berkulit biru itu sedang memegang batu dan mengetuk dinding batu. Luli menyadari bahwa mereka sedang membuat lukisan dinding dan menebak bahwa lukisan dinding yang ditemukan oleh Peng Hao dan yang lainnya adalah hasil karya mereka.
Pada saat itu juga, terdengar suara aneh dari belakang orang-orang berkulit biru itu. Ketika mereka menoleh, mereka melihat makhluk aneh yang mirip kera. Kera berkulit biru itu bertarung dengan makhluk tersebut. Namun makhluk itu memukul terbang orang yang berada paling depan. Makhluk itu terus menyerang orang-orang lainnya, sementara pemimpinnya yang sekarat memerintahkan rekan-rekannya untuk segera melarikan diri. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat semua rekannya dibunuh, dan makhluk itu pun menyerangnya. Pada saat kritis, sebuah sosok tiba-tiba melompat turun dari langit dan menyelamatkan orang berkulit biru yang selamat. Ia begitu terharu hingga mengira telah melihat dewa. Melihat bos menghilang, para anggota tim mulai ramai berdiskusi. Tak lama kemudian, Luli muncul kembali. Peng Hao segera bertanya apakah ia menemukan sesuatu. Luli menghela napas dan mengatakan bahwa ia memang menemukan bukti keberadaan peradaban bawah tanah. Mendengar hal itu, semua orang sangat terkejut dan memuji Luli. Peng Hao tersenyum kagum, tak menyangka bahwa Tesla benar-benar memprediksi dengan tepat. Pada saat itu juga, Peng Hao menyadari ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Ia segera mengangkat pistolnya untuk memperingatkan semua orang bahwa ada situasi darurat, lalu memerintahkan mereka untuk melindungi Luli. Ketika semua orang bersiap siaga, mereka justru mendapati sekeliling sangat sunyi. Peng Hao dengan canggung menoleh dan menjelaskan bahwa dirinya benar-benar merasakan sesuatu. Para anggota tim hanya bisa mengeluh tanpa kata, menuding Peng Hao terlalu panik. Ini sudah kedua kalinya hari ini. Namun Peng Hao tetap tidak tenang. Ia menendang sesuatu keluar untuk memeriksa sekitar, sambil mengingatkan Luli agar tetap berada di dalam lingkaran. Luli pun mengingatkan Peng Hao untuk berhati-hati, karena lawan mereka sangat kuat. Tepat pada saat itu, sebuah sosok berwarna biru tiba-tiba muncul di belakang Peng Hao, membuat anggota tim panik dan berteriak. Mendengar suara itu, Peng Hao segera menoleh dan dengan cepat melakukan pertahanan serta serangan balik, sehingga manusia berkulit biru itu langsung berhasil ia taklukkan. Barulah saat itu Peng Hao memperhatikan penyerangnya dan terkejut saat mendapati kulitnya berwarna biru. Dengan penuh semangat, ia melaporkan bahwa dirinya telah menangkap seorang Avanti. Luli pun membetulkan itu adalah avatar. Peng Hao tidak mengerti apa itu avatar, tapi ia tahu bahwa manusia berkulit biru inilah peradaban bawah tanah yang mereka cari. Semua orang langsung bersemangat dan maju mengerumuni, sementara Luli hanya bisa mengingatkan mereka dengan pasrah. Di bawah sini masih ada satu ras lain, jadi kita harus ekstra hati-hati. Manusia berkulit biru itu mengangkat kepalanya dengan marah, namun saat melihat Luli, ekspresinya langsung berubah, dan ia pun menangis terseduh-seduh. Melihat hal itu, Luli meminta Peng Hao untuk melepaskannya. Peng Hao ragu-ragu dan tampak tidak tenang, tapi Luli menjelaskan bahwa sepertinya orang itu cukup menyukainya. Perubahan situasi ini membuat semua orang terkejut. Para anggota tim pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Luli menyadari bahwa manusia berkulit biru itu sepertinya mengenalnya. Lalu dengan penuh minat ia berjongkok dan berbicara dengannya. Ketika mendengar dia memanggil, Lili tampaknya mengerti sesuatu. Manusia berkulit biru itu dibawa kembali ke permukaan dan Robert dibuat frustrasi olehnya, berteriak agar dia menjauh dari server. Manusia berkulit biru itu mengenakan kacamata hitam dan Robert sangat tidak mengerti dengan penampilan aneh itu. Luli menjelaskan, karena dia sudah lama hidup di bawah tanah yang gelap, sinar matahari di permukaan bisa langsung merusak penglihatannya, tapi kacamata ini bisa melindungi mata manusia berkulit biru itu, sekaligus membantunya melihat dengan lebih jelas. Saat itu, manusia berkulit biru tiba-tiba berteriak keras dan Peng Hao segera berdiri melindungi Luli di depannya. Namun siapa sangka, setelah berteriak, manusia berkulit biru itu justru berlutut dengan suara keras, bersujud dengan seluruh tubuhnya, membuat ketiganya terkejut. Manusia berkulit biru itu berlutut di tanah, menyatukan kedua tangannya, dan terus-menerus meneriakkan "Awuli". Peng Hao sampai ketakutan, merasa mereka mungkin telah membawa pulang seorang Hun. Saat itu, Luli tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa ternyata memang begitu. Setelah itu, dia menjelaskan kepada semua orang bahwa tadi di bawah terlalu gelap, sehingga manusia berkulit biru itu sama sekali tidak mengenalinya. Jadi sekarang, setelah melihat wajah aslinya, mereka baru begitu ketakutan. Tesla dengan tajam menangkap kata mengenali, menebak bahwa Luli pernah bertemu dengan makhluk bawah tanah, lalu dengan bersemangat bertanya, apakah dia sudah lama berhubungan dengan peradaban bawah tanah? Kenapa tidak bilang? Luli memberi isyarat kepada Tesla agar tidak terlalu bersemangat dan menjelaskan bahwa saat sedang menyelidiki asal-usul lukisan dinding, dia kebetulan saja menangkap satu makhluk biru. Tapi saat itu, dia juga hanya melakukannya demi melindungi diri sendiri. Selain itu, makhluk biru yang diselamatkan itu pasti akan menceritakan kejadian ini secara besar-besaran setelah kembali. Peng Hao penasaran dengan identitas makhluk biru yang diselamatkan itu, sementara Luli merasa makhluk itu adalah nenek moyang orang-orang di hadapannya. Ia menduga dirinya memiliki peran yang cukup penting dalam evolusi peradaban mereka, misalnya seperti dewa. Luli sangat terkejut dalam hati, tidak tahu apakah ini memang sudah ditakdirkan, ataukah efek kupu-kupu yang disebabkan oleh tindakannya di masa lalu. Ia pun merasa bahwa waktu memang benar-benar berbahaya. Bagaimanapun juga, keberadaan penduduk asli bawah tanah telah terbukti, sehingga Tesla bersama Robert segera masuk ke mode kerja. Setelah membuka sebuah alamat, muncul gambar seseorang di komputer. Tesla menoleh dan bertanya pada Luli, apakah makhluk lain itu memang terlihat seperti ini? Luli mendekat untuk melihat lebih jelas, merasa bahwa keduanya memang mirip, bulunya memang sangat lebat, tetapi makhluk lain itu lebih kekar dibandingkan dengan yang ada di gambar ini. Setelah mendengar deskripsi Luli, Tesla berteriak dengan penuh semangat bahwa itu adalah manusia salju. Tesla kemudian meneliti dengan saksama informasi tentang lukisan dinding itu. Diperkirakan, setelah manusia menduduki dataran tinggi ini, manusia salju kemungkinan besar tidak dapat bertahan hidup. Karena itu, mereka sudah lama pindah ke bawah tanah, membentuk sistem komunitas yang lengkap, dan dengan keunggulan fisik bawaan mereka, bahkan memperbudak penduduk asli berkulit biru. Luli merasa heran. Menurut penjelasan Tesla, manusia salju sebenarnya adalah spesies asing bagi dunia bawah tanah. Tesla tidak menjawab pertanyaan itu, malah mengemukakan kecurigaannya yang masuk akal, dan berpendapat bahwa legenda yang telah beredar selama ini sangat mungkin berkaitan erat dengan hal tersebut. Semakin lama orang-orang mendengarnya, semakin bingung mereka. Tesla lalu memberitahu mereka bahwa yang dimaksud adalah legenda Shambhala di wilayah Tibet.
Dalam legenda tersebut, ada sebuah surga misterius yang disebut Shambhala. Tempat itu terletak di dunia bawah tanah dan pernah diperintah oleh 32 raja secara berturut-turut. Konon juga akan ada sebuah pasukan yang dipenuhi cahaya keemasan. Pernah ada penjelajah asing yang mempercayai rumor ini, bahkan mendapatkan dana besar untuk melakukan ekspedisi ke sana. Namun tanpa terkecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan di hadapan kerasnya alam. Tesla baru sekarang mengerti mengapa mereka gagal, dan ia menertawakan para sialan itu karena sebenarnya mereka mencari di tempat yang salah. Luli menimpali dengan berkata, bahkan jika mereka dipaksa mati pun, mereka takkan pernah menyangka bahwa pintu masuk yang sebenarnya justru berada di sebuah dataran rendah yang berjarak 300 km dari wilayah Tibet. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka saling berpandangan, lalu tertawa, terbahak-bahak bersama. Saat itu, tiba-tiba terdengar raungan marah dari belakang. Keduanya menoleh dan melihat manusia berkulit biru melompat ke atap mobil. Robert panik memintanya meletakkan barang-barang itu. Robert memperingatkan manusia berkulit biru bahwa di dalamnya ada data penting. Belum selesai bicara, manusia berkulit biru itu langsung menjulurkan lidah, menjilat sekali, lalu menggulung flash disk ke dalam mulutnya. Melihat manusia berkulit biru itu mengunyah flash disk hingga hancur, Robert langsung terpukul dan hancur. Anggota tim menahan Robert yang mengamuk sambil menasihatinya agar lebih lapang dada. Namun, perhatian Tesla berbeda. Ia segera memberitahu Luli bahwa manusia berkulit biru itu telah melepas kacamata hitamnya. Luli khawatir dengan kondisi matanya, lalu bertanya, apakah matanya akan mengalami kerusakan yang tidak bisa dipulihkan? Tesla, sambil mengelus dagunya, menjawab tidak masalah, karena ia mengamati manusia berkulit biru itu dapat beradaptasi dengan baik terhadap gelap dan terang setelah waktu yang cukup lama. Kesimpulan yang ia dapatkan adalah, kualitas ras manusia berkulit biru ternyata jauh lebih baik daripada yang dibayangkan. Tentu saja, masih dibutuhkan banyak waktu untuk membuktikannya. Setelah mendengar dugaan Tesla, Luli memutuskan untuk membawanya kembali ke Modu dan memikirkannya lagi nanti. Maka Luli segera memanggil Peng Hao, memerintahkannya untuk membungkus anak berkulit biru itu, lalu mengatakan bahwa barang itu akan dibawa pulang. Peng Hao salah paham, terkejut dan menengadah, merasa jelas-jelas dia adalah seorang gadis, tidak melihat di mana letak ciri-ciri anak laki-laki, dan mulai meragukan hidupnya sendiri. Di sisi lain, Profesor Tang Zaorui memanggil Du Weiwei, segera menanyakan apakah dia tahu alasan Luli memanggil mereka kembali secara mendadak. Du Weiwei menjawab bahwa dia juga baru saja turun dari pesawat dan tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari lantai atas. Peng Hao berlari keluar dari kamar bersama orang berkulit biru itu. Dengan cemas, ia meminta dua orang di tangga untuk menyingkir. Semuanya terjadi terlalu cepat. Profesor Tang Zaorui tertimpa sesuatu. Tak lama kemudian, Peng Hao berlari menuruni tangga dan kembali menangkap orang berkulit biru yang melarikan diri. Du Weiwei membantu Profesor Tang Zaorui bangkit dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Peng Hao segera meminta maaf kepada mereka berdua, menjelaskan bahwa bahkan obat penenang pun tidak mampu menahan orang berkulit biru itu, sehingga dia berhasil melarikan diri. Profesor Tang Zaorui bertanya kepada Peng Hao, apakah gadis itu tampak pucat karena tidak enak badan, dan mengapa dia dikurung di dalam tabung besi. Peng Hao dengan berat hati mengatakan bahwa ceritanya panjang. Du Weiwei mengira gadis itu menderita penyakit kulit. Namun siapa sangka saat gadis itu melihat Du Weiwei, ia tiba-tiba menangis dan memanggilnya Mama. Du Weiwen membuka tabung besi itu, membebaskan gadis tersebut yang lalu menuduh Peng Hao dan lainnya kasar karena terus-menerus mengurungnya, sehingga ia mudah marah. Peng Hao mendengarkan rendah hati, lalu Profesor Tang Zaorui memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, apakah ini yang sebelumnya disebut peradaban bawah tanah? Du Weiwen bertanya kepada Peng Hao, di mana Luli? Apakah dia tidak kembali bersama mereka? Baru saat itu Peng Hao menyadari Luli tidak ada, dan ia pun merasa heran. Pada saat itu, Luli tiba-tiba muncul dan menyebutkan bahwa mereka mengalami kesulitan berkomunikasi dengan gadis berkulit biru. Melihat gadis itu tampak sangat menyukai Profesor Du, Luli pun mendapat ide bagus dan mengusulkan agar Profesor Du memimpin gadis itu untuk benar-benar memahami dunia modern. Anak ini bahkan tidak bisa melakukan komunikasi dasar. Du Weiwen terkejut dan balik bertanya, apakah Luli ingin dirinya mengajari gadis itu berbicara? Setelah mendapat konfirmasi dari Luli, Du Weiwen langsung merasa pusing. Mengajari gadis itu berbicara jelas merupakan pekerjaan besar. Tak lama kemudian Luli membawa mereka ke perpustakaan waktu dan ia memberitahu Du Weiwen bahwa dirinya juga akan tetap berada di sana untuk selalu memantau laju waktu hidup mereka. Melihat gadis itu langsung meloncat ke sana kemari begitu masuk ruangan, Du Weiwen menarik napas dalam, merasa dia akan menjadi murid paling sulit yang pernah dia ajar. Setelah itu, Du Weiwen memberanikan diri memulai pengajaran dari nama gadis itu. Sementara Luli mengamati dari samping dan menemukan kemampuan belajar ras ini tidak berbeda dengan manusia, sehingga ia merasa mereka akan segera bisa berkomunikasi dengan baik. Waktu berlalu dengan cepat, tiba-tiba Du Weiwen bertanya kepada gadis itu, Feiwa, sedang apa? Melihat dia memegang pena dan menulis di atas kertas, Du Weiwen merasa lega. Akhirnya dia mulai memiliki keinginan untuk mengekspresikan diri. Setelah dia selesai menulis, Du Weiwen terkejut mendapati bahwa di atas kertas hanya tertulis satu kata, yaitu dewa. Dan Feiwa menunjuk pada kata itu sambil terbata-bata menjelaskan bahwa itu adalah dewa cahaya. Kemudian dia mendongak menatap Luli, menyatakan bahwa suku mereka selalu menantikan penyelamatan darinya. Du Weiwen melaporkan perkembangan tersebut kepada Luli, mengatakan bahwa gadis itu pada dasarnya sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Mandarin secara normal. Ia menemukan bahwa pelafalan nama gadis itu mirip dengan bahasa Tibet. Namun mereka belum mengembangkan sistem tulisan, sehingga hanya bisa menggunakan coretan untuk mencatat dan mengekspresikan sesuatu. Mendengar hal ini, gadis itu dengan nada sedih menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki tulisan sendiri karena mereka adalah budak. Loli dengan penasaran bertanya, apakah yang memperbudak mereka adalah para manusia salju itu? Gadis itu menjawab, yang memperbudak mereka adalah raja mereka, seorang iblis putih sejati yang tingginya seperti gunung.
Luli dengan serius membayangkan setinggi apa seperti gunung itu, sementara Du Weiwen merasa itu hanyalah ungkapan yang dilebih-lebihkan oleh gadis itu. Selanjutnya, gadis itu menceritakan legenda suku mereka, bahwa suatu hari nanti, dewa cahaya yang memancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya akan memimpin pasukan turun dari langit. Dan dewa itu adalah Luli, yang mampu mengendalikan waktu. Dugaan Luli dalam hatinya pun terbukti, dewa legendaris yang diceritakan itu ternyata memang dirinya sendiri yang kembali ke masa lalu. Profesor Hou Gaoming menjelaskan secara ilmiah bahwa warna darah ditentukan oleh zat yang terkandung dalam protein sel darah. Darah yang berwarna biru mengandung hemocianin, yang kaya akan unsur tembaga. Tesla memahami bahwa warna kulit manusia berkulit biru disebabkan oleh kurangnya unsur besi dalam darah mereka. Namun, mengenai kemungkinan kelebihan unsur tertentu, Profesor Hou Gaoming dengan hati-hati menyatakan bahwa hal itu masih belum pasti dan perlu diambil beberapa sampel darah untuk diperiksa. Profesor Tang Zhaorui menambahkan bahwa serat otot manusia berkulit biru pasti sangat berkembang. Jika bisa dilakukan deteksi urutan gen, hasilnya dapat digunakan dalam penelitian virus alpha. Tesla pun kagum, mengatakan bahwa masih banyak hal yang bisa dipelajari dari anak ini. Menunggu mereka untuk dieksplorasi. Begitu kata-kata itu terucap, ketiganya serempak menoleh dan menatap tajam ke arah gadis berkulit biru. Fei Hua menyadari ada aura membunuh di mata ketiganya. Seketika ia bersiap dalam posisi bertarung. Pada saat itu Du Weiwen dan Luli masuk ke dalam ruangan. Melihat situasi ini, Du Weiwen meminta para profesor untuk menahan diri dan menegaskan bahwa Fei Hua bukanlah kelinci percobaan. Ketiganya buru-buru menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Du Weiwen menenangkan Fei Hua dan menjelaskan bahwa meskipun para profesor memang agak gila, tapi mereka hanya penasaran, tidak akan melakukan hal yang membahayakan dirinya. Hou Gaoming dengan tidak senang membantah, mereka masih harus mengambil darahnya. Ia bahkan menjelaskan secara detail tentang jenis jarum suntik yang akan digunakan. Namun Tang Zhaorui menasihatinya untuk tidak terlalu banyak bicara. Luli juga menenangkan Fei Hua, ada satu hal yang bisa dipastikan, para profesor pasti akan sangat jujur. Wanita ini yang berasal dari dunia baru, begitu melihat Luli dan Fei Hua langsung berlutut, dengan hormat menyatakan, apapun yang diperintahkan oleh dewa, dia akan melakukannya. Di dalam laboratorium, Fei Hua terus berteriak-teriak. Tang Zhaorui melihat keadaannya seperti itu, lalu bertanya, jarum suntik nomor berapa yang akan digunakan? Hou Gaoming dengan canggung mengatakan, belum disuntik ke Tang. Zhaorui melihat darah yang diambil berwarna biru, dan memuji bahwa apa yang dikatakan Hou Gaoming memang benar. Spesies berdarah biru yang berdarah panas memang benar-benar ada. Tesla juga dengan bersemangat menyatakan, sebagai seorang perempuan secara fisiologis, tubuhnya sangat kuat, tetapi bobot tubuhnya sangat ringan, sangat cocok untuk panjat tebing tanpa alat. Jadi tidak sulit membayangkan bagaimana dia bisa memanjat dari bawah tanah hingga ke atas. Namun, Luli memberitahu Tesla bahwa kenyataannya jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Meskipun Fei Hua sudah menguasai sebagian besar bahasa manusia, dia tetap tidak bisa menggambarkan dengan tepat kedalaman saluran yang sebelumnya dicapai Luli dan yang lainnya mungkin hanyalah puncak gunung es. Namun yang jelas, dari seluruh kelompok mereka yang berjuang naik ke permukaan dari bawah tanah, pada akhirnya hanya dia yang tersisa. Tesla mendengarkan dengan berat hati, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Ia berkata kepada Luli bahwa menurutnya keputusan untuk kembali ke bawah tanah memang sudah menjadi takdir. Luli menimpali, pahlawan memang selalu sepemikiran. Di dalam arena pertarungan, Wang Zijiu memberitahu Fei Hua bahwa dalam rencana selanjutnya, Departemen Ilmu Pengetahuan akan mempercepat pengembangan alat pengebor tanah guna mempersiapkan jalur langsung bagi pasukan utama dan logistik menuju bawah tanah. Sementara itu, tim elang pemburu harus bersiap untuk melakukan eksplorasi kedua ke dunia bawah tanah. Topik pun berganti. Wang Zijiu bertanya kepada Fei Hua, apakah dia pernah bertarung dengan manusia salju itu? Fei Hua balik bertanya dengan bingung, maksudnya Karasa. Wang Zijiu langsung menyerang Fei Hua, memintanya nanti menceritakan seberapa kuat dirinya dibandingkan dengan manusia salju itu. Fei Hua dengan sigap menghindari serangan Wang Zijiu, dan saat melihat Fei Hua melompat tinggi, Feng Hao pun memutuskan bahwa pemimpin tim eksplorasi kali ini akan diserahkan kepadanya. Pada hari keberangkatan eksplorasi, Feng Hao sendiri mengantar semua orang naik helikopter. Tak lama, rombongan tiba di lokasi tujuan. Luli terkejut mendapati di sana sudah tersedia perlengkapan cukup untuk 1 tahun. Tesla berkomentar, lebih baik mempersiapkan lebih banyak daripada kurang. Berdasarkan cerita pengalaman Fei Hua dan perhitungan yang dilakukan, dengan kecepatan memanjat dan menjelajah orang berdarah biru, dia dan sukunya butuh 2 tahun penuh untuk mencapai permukaan. Luli tersenyum dan mengatakan mereka pasti tidak akan memakan waktu selama itu. Apalagi dengan Fei Hua sebagai pemandu, eksplorasi ke bawah kali ini pasti akan berjalan lebih lancar. Tesla menyarankan agar mereka tidak terlalu optimis. Meskipun anggota tim sudah dipilih sangat selektif, namun ketidaktahuan manusia terhadap hal-hal yang belum diketahui justru menjadi masalah terbesar dalam eksplorasi kali ini. Luli merasa apa yang dikatakan Tesla masuk akal, memang harus memikirkan sebuah cara. Maka Luli pun mengeluarkan arloji saku dan mempercepat waktu untuk para anggota tim. Fei Hua yang melihat kejadian itu terkejut, mengira telah terjadi sebuah mukjizat. Pada saat yang sama, Luli sedang mengumpulkan anggota tim elang. Luli memberitahu para anggota tim bahwa kali ini mereka mungkin akan menghadapi spesies ganas yang tidak diketahui, serta lingkungan yang gelap dan berbahaya. Ia memperingatkan mereka untuk tetap berpikiran jernih dan jangan sampai pikiran mereka terpengaruh oleh jurang kegelapan. Setelah itu, Luli meminta para anggota tim untuk mengingat bahwa meskipun mereka berada di tempat yang paling gelap sekalipun, rekan-rekan di sekitar mereka tetap akan memberikan dukungan sepenuhnya tanpa ragu. Setelah Luli selesai berbicara, Feng Hao sebagai perwakilan menyatakan bahwa mereka pasti akan menyelesaikan tugas tersebut. Luli tersenyum sambil bercanda, kalau begitu anggap saja tugasnya sudah selesai. Sebelum berangkat, Fei Hua berjalan ke depan lubang di tanah, diam-diam menatap ke bawah. Wang Zijiu mengira dia takut dan mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa elang pemburu tidak pernah meninggalkan rekan mereka akan selalu melindunginya. Tim elang pemburu tiba di kedalaman 2.400 meter di bawah tanah dan peralatan radio rusak. Feng Hao memaki alat itu karena tidak berguna, sementara yang lain ikut mengeluh dengan suara ramai. Wang Zijiu menyarankan Ergo lebih sering membaca buku karena mereka sudah mencapai batas terdalam penyelaman dan radio memang tidak bisa digunakan lagi. Ergo membalas dengan nada menyindir, mengatakan bahwa di gua sedalam ini
Mulut Wang Zijiu yang sok pintar itu pun tidak muat di dalamnya. Bahkan radio yang dirancang sendiri oleh Tesla pun tidak mampu menembus batuan ini. Peng Hao memandang ke bawah dengan penuh pemikiran, merasa seolah-olah itu adalah mulut raksasa milik iblis. Dia sadar bahwa kali ini mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saat itu, helmnya diketuk. Peng Hao yang panik sempat mengira ada batu jatuh, namun sedetik kemudian ia melihat sosok Fei Wah. Ternyata hanya alarm palsu. Dengan rasa lega bercampur takut, Peng Hao bertanya pada Fei Wah, kenapa tiba-tiba mengetuk helmnya dan meminta agar jangan melakukan itu lagi. Tak disangka, Fei Wah malah tersenyum dan menyuruh Peng Hao untuk tidak takut, sambil berkata bahwa Wang Zijiu akan melindunginya. Peng Hao menjadi malu dan marah, lalu mengingatkan Fei Wah bahwa tugasnya adalah sebagai pemandu, dan memperingatkannya agar tidak melakukan hal-hal iseng lagi. Fei Wah dengan sedikit canggung bertanya apakah dia telah menakuti Peng Hao. Peng Hao dengan gugup membantah, namun Fei Wah memotong ucapannya, tiba-tiba menunjuk ke belakang dan menyuruhnya cepat melihat. Fei Wah menyadari bahwa itu adalah batu pendar, yang berarti mereka akan segera menemukan lokasi suku tersebut. Fei Wah menjelaskan bahwa batu pendar adalah salah satu mineral yang sangat penting di dunia mereka, sama berharganya seperti cincin milik Mamadu. Para penguasa sangat menyukai batu ini, memaksa suku Fei Wah untuk mengumpulkannya kemana-mana tanpa mempedulikan keselamatan mereka. Inilah alasan mengapa mereka mempertaruhkan nyawa untuk melarikan diri ke permukaan. Demi bertahan hidup, Peng Hao berdiri lebih dulu dan berkata bahwa sesi bercerita sudah selesai, lalu memerintahkan semua orang untuk bersiap-siap dan merapikan perlengkapan. Setelah itu, Peng Hao menoleh ke Fei Wah dan menghiburnya bahwa dia sangat beruntung, karena para anggota tim akan membantunya. Tak lama kemudian, anggota tim yang bertugas menjelajah datang berlari dan melapor bahwa di dalam ada sebuah danau. Peng Hao tak percaya mengajak semua orang memeriksa. Ia pikir yang bersinar bukan airnya, menebak di dasar danau mungkin ada tambang batu fosfor. Ia mengingatkan semua orang jangan minum air di sini, tapi saat menoleh, ia melihat Fei Wah malah minum lahap. Wang Zijin sengaja memukulnya, dan Peng Hao berkata air danau tampaknya tidak beracun. Fei Wah menangkap mereka bingung. Saat itu, manusia salju tiba-tiba muncul dari danau, membuat mereka ketakutan. Peng Hao segera sadar dan keras mengingatkan Fei Wah menghindari manusia salju. Ketakutan orang-orang berkulit biru terasa hingga tertulang. Fei Wah gemetar dan memohon belas kasihan. Manusia salju menghancurkan kaca helm dengan satu pukulan hingga pecah. Wang Zijiu datang menyelamatkan Fei Wah. Wang Zijiu kepalanya berdarah, tapi masih sempat bercanda bahwa udara di sini aman dan memberitahu kapten bisa bernapas. Peng Hao memuji Wang Zijiu, lalu memerintahkan Falcon membantu Yeti meregangkan otot. Tim langsung mengarahkan senjata ke Yeti, lalu menembak Yeti. Yeti bertahan sebentar, lalu marah dan bersiap membalas. Peng Hao cepat mengganti magazin, memerintahkan semua menyebar, kembali menyerang Yeti dengan gelombang amunisi lebih dahsyat. Setelah serangan itu, semua terkejut mendapati Yeti sama sekali tidak terluka. Mereka ramai-ramai mengeluh tebal kulitnya. Wang Zijiu membawa pisau dan berlari ke arah Yeti. Dari belakang, ia menyerang leher Yeti, namun terkejut karena kulit di lehernya juga sangat tebal. Dalam sekejap saat Wang Zijiu terpaku, Yeti langsung menangkapnya dan melemparkannya dengan keras. Saat Wang Zijiu hampir menabrak lampu neon, di saat genting itu, Peng Hao tiba tepat waktu, menarik kakinya, dan melemparkannya ke tanah. Wang Zijiu meminta maaf atas tindakannya yang gegabah dan Peng Hao mengatakan agar itu tidak terulang. Namun, serangan mendadak Wang Zijiu juga membuat Peng Hao menyadari kelemahan Yeti. Ia memerintahkan Falcon mengalihkan perhatian Yeti dan melindunginya. Wang Zijiu menawarkan diri membantu anggota tim lain, tapi Peng Hao malah memerintahkannya mencari kembali gadisnya, karena tanpa pemandu mereka tidak bisa melanjutkan. Wang Zijiu membantah, mengatakan Fei Wah bukan gadisnya. Peng Hao memerintahkannya melaksanakan perintah. Setelah itu, Peng Hao menerjang ke Yeti. Yeti mendengar suara dan menoleh. Peng Hao memanfaatkan kesempatan melompat dan mengarahkan senjatanya ke mata Yeti. Benar, mata adalah kelemahan Yeti. Setelah terkena tembakan, Yeti roboh. Sementara itu, Tesla naik ke lantai atas dan masuk kantor mencari Luli. Tak lama, dengan napas terengah-engah, Tesla memberitahu Luli gambar rancangan mesin bor tanah sudah dipastikan tidak ada masalah. Dia bertanya apakah Luli ingin melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara klik, pintu ruang baca terbuka, dan teknisi bermata panda keluar membawa gambar rancangan. Saat itu juga, Tesla berteriak memanggil Amber, memintanya membawa gambar rancangan ke sini. Amber menguap karena mengantuk. Tesla lalu menjelaskan gambar rancangan pada Luli. Mesin bor tanah di gambar itu adalah versi diperkuat dari desain sebelumnya, mampu menggali vertikal hingga sekitar 50 meter per hari. Selain itu, di area yang menggantung, mesin ini juga bisa langsung dipasangi lengan mekanik untuk menstabilkan. Efisiensinya meningkat drastis. Setelah dengar penjelasan itu, Luli memuji desainnya dan memerintahkan 5 hari lagi harus ada hasil. Begitu dengar 5 hari, Amber langsung terbangun, melompat dari sofa. Dengan semangat, dia bilang ke Luli, belum soal mesin diuji 2737 kali. Bahkan persiapan bahan awal saja, logistik sudah kurang tenaga. Tesla di samping menimpali, bilang 5 hari terlalu singkat. Semua baru keluar dari ruang baca waktu, jadi dia sarankan mereka beristirahat dulu.
Lori berbalik dan tegas bilang mereka sudah kehilangan kontak dengan Falcon sebulan. Dalam situasi ini, dia tanya Tesla dan Amber, berapa lama waktu istirahat pantas? Setiap anggota Falcon rekan setia, Luli tak izinkan siapapun mati dalam misi. Marah, dia bilang nyawa rekan lebih penting dari segalanya. Itu juga prinsip klub. Jika tak setuju, klub kembalikan tiket mereka. Amber tak mengerti kenapa pembicaraan tegang, jadi dia diam. Tesla juga tak berani berpendapat lagi, hanya bilang mereka butuh ruang lebih besar dan cepat. Luli mengatakan semua itu bukan masalah, tapi dia menekankan mereka hanya punya waktu 5 hari. Segera, Tesla mengerahkan semua departemen untuk bergerak. Kepala konstruksi menyatakan bahan yang dibutuhkan tersedia di laboratorium bawah tanah, dan batch pertama siap dalam 4 jam. Dia memberitahu Tesla, proyek ini bukan sekadar membangun pabrik lalu selesai, masih ada persediaan lanjutan, pasokan berikutnya, dan lain-lain yang sangat merepotkan. Tesla tumbuh di bawah pengawasan Luli. Selama ini, ia hanya melihat Tuan Lu yang sopan dan ramah. Tak disangka ada hari dia bisa marah. Setelah mendengar itu, kepala bagian malah bertanya, bukankah itu baik? Kepala bagian menjelaskan ke Tesla, meski tidak tahu apa yang dialami Luli, tapi betapa dia menghargai bawahannya, itu juga baik bagi mereka. Tesla pun merasa begitu. Luli sekarang, daripada disebut dewa yang tinggi dan tak tersentuh, lebih cocok disebut sosok kuat yang menanggung segalanya. Saat mereka membicarakan Luli, tiba-tiba Luli muncul dan bertanya, persiapan awal kalian hampir selesai, bisa mulai sekarang? Tesla menatap Luli dengan semangat. Tesla mengacungkan jempol, menjamin tugas selesai lebih awal. Tesla melaporkan mesin Juedi selesai dirakit 3 hari lebih cepat. Semua ini berkat Luli yang mempercepat waktu untuk semua orang, tapi Luli merasa itu masih belum cukup cepat. Ia harus segera menemukan Peng Hao dan yang lain, kalau tidak, ia akan jadi bahan tertawaan. Maka, Luli mengetiskan percepatan 200.000 kali lipat untuk menarik semua orang kembali. Setelah selesai, Amber merasa sangat lelah, seolah baru saja bekerja bertahun-tahun dalam sekejap. Tesla terkejut melihat ini dan tidak mengerti kenapa semua orang tiba-tiba disuruh berhenti. Nuri berkata semua orang sudah bekerja sangat baik dan tugas selesai lebih awal. Mendengar itu, Tesla buru-buru mencoba mencegah, mengatakan meski peralatan sudah bisa beroperasi normal, masih perlu serangkaian pengujian. Setelah itu, dengan cemas Tesla bertanya pada Luli apakah ia mengerti maksudnya. Luli tidak menjawab, hanya mengatakan semua orang sudah bekerja keras belakangan ini, jadi sekarang saatnya beristirahat. Untuk pengujian, Luli memerintahkan agar dilakukan langsung dalam praktik. Mengetahui pengujian dan praktik akan dilakukan bersamaan, Tesla sangat terkejut. Di sisi lain, anggota tim Falcon berteriak untuk pengecekan. Ketua Regu membantunya membalut luka, mengeluh beberapa tulang rusuk patah. Kenapa harus dramatis? Setelah membalut, Ketua Regu beralasan ingin lihat anggota lain dan memintanya duduk diam. Sebenarnya, Ketua Regu pergi cari Peng Hao, beri isyarat bicara. Peng Hao tanya kondisi tim. Ketua Regu laporkan cedera semua orang, tak ada masalah serius. Tapi anggota nomor 3 luka dalam, persediaan medis tak cukup operasi. Peng Hao tahu mereka benar-benar terisolasi tanpa bantuan. Ketua Regu merasa bersalah, maaf, tak habis pikir bisa jadi seperti ini. Saat itu, Peng Hao tiba-tiba bertanya pada Ketua Regu apakah dia tahu permintaan Luli padanya di hari pertama bergabung dengan klub. Peng Hao lalu menjawab sendiri, Luli memintanya mewarnai rambutnya kembali, tapi menurutnya warna kuning itu benar-benar keren. Setelah itu, Peng Hao belak-belakan menyuruh Ketua Regu semangat dan mengingatkan mereka elang. Melihat punggung Ketua Regu pergi, Peng Hao menghela napas dan sadar, kini tak ada lagi yang bisa diandalkan, hanya mengandalkan diri sendiri. Peng Hao teringat pesan Wang Zijiu, Feiwa bilang biasanya di suku ada tuan manusia salju berjaga, dan sangat menyarankan mereka segera kembali. Dia belum paham arti pepatah, busul yang sudah ditarik tak bisa kembali. Karena Luli menganggap tugas ini selesai, Peng Hao tak bisa mengecewakannya. Peng Hao mengakui, manusia salju lebih sulit dihadapi daripada manusia bersenjata, tapi berhasil membunuhnya. Peng Hao yakin, bisa membunuh satu manusia salju berarti bisa membunuh satu lagi. Saat itu, seorang pria berkulit biru mengukir mural, yang diukirnya adalah dewa cahaya tertinggi yang sedang menyelesaikan mural itu. Ia merapatkan tangan dan berdoa agar dewa cahaya membawa mereka keluar dari jurang. Tiba-tiba, pria berkulit biru itu mendengar suara, menoleh, dan melihat seekor kelabang yang langsung dimakannya. Tak lama, dia mendengar suara lain dan cepat berlari ke sumber suara itu. Pria berkulit biru itu bersembunyi di balik batu, melihat kelompok Peng Hao, penasaran siapa mereka dan mengapa mereka tidak bisa bicara. Saat itu, pria berkulit biru melihat Seiwa di belakang rombongan dan salah paham, mengira Seiwa ditangkap Peng Hao dan lainnya. Dia merasa punya peluang mengalahkan kelompok ini, jadi menyerang. Anggota tim sadar terjadi sesuatu, lalu berpencar, sementara pria berkulit biru itu menyerbu ke Peng Hao. Peng Hao mengarahkan senjatanya ke pria itu, tapi Feiwa melompat, meraih dadang senjata dan mengangkatnya, sehingga peluru meleset dan tidak mengenai pria biru itu. Suara tembakan berturut-turut membuat pria biru ketakutan dan Peng Hao juga terkejut oleh aksi Feiwa lalu mengetuk kepalanya. Melihat ini, pria biru berteriak marah.
harus membunuh mereka, para monster itu. Saat itu, Feiwa berbalik menghentikan pria berkulit biru. Lewat penjelasan Feiwa, pria itu terkejut tahu dia lolos. Tak hanya itu, Feiwa juga bilang dia membuktikan sendiri kebenaran kepercayaan mereka. Mendengar itu, pria berkulit biru bertanya gembira pada Feiwa, apakah dia sudah menemukan gua penuh reptil tak habis-habis dimakan. Feiwa berteriak marah, mengatakan kepercayaan itu Dewa Cahaya Maha Agung dan dia benar-benar ada. Akhirnya, pria berkulit biru bergabung dengan tim Falcon. Di perjalanan, Feiwa mengingatkan hati-hati, jalan di sini sulit. Wang Zijiu memberitahu Peng Hao bahwa pria berkulit biru tampak aneh. Awalnya banyak bicara, tapi setelah tahu asal-usul mereka, dia jadi pendiam. Peng Hao tidak menjawab, bertanya, menurutnya sudah berapa lama mereka melakukan ritual berdoa kepada Dewa Cahaya. Daripada disebut keyakinan, lebih tepat dibilang kebiasaan. Soal jarum dewa, pria berkulit biru belum siap mental, ledakan emosinya baru terjadi nanti. Peng Hao minta Wang Zijiu mengawasinya jangan sampai dia lakukan hal bodoh. Wang Zijiu tak mengerti, bilang Feiwa bisa menerima semuanya dengan tenang. Peng Hao menjelaskan, saat ada cukup bukti pihak lain tidak berbohong, meski dia masih ragu, pandangan dunianya mulai runtuh. Jika dia sendiri melihatnya langsung, mau diterima atau tidak, itu tetap kenyataan, dan akhirnya dia hanya bisa menerimanya dengan lapang dada. Setelah mendengar lama, Wang Zijiu berkata, Tuan Lu itu hantu. Peng Hao hanya terdiam, menahan diri membiarkannya. Saat itu, Feiwa tiba-tiba berteriak mereka sudah sampai. Semua orang menoleh ke arah, tapi cahaya silau membuat mereka sulit membuka mata. Ternyata, ada cahaya di bawah tanah, membuat semua orang terkejut. Setelah keluar dari gua, mereka mendapati pemandangan mirip hutan di permukaan. Mereka mulai meragukan apakah benar-benar berada ribuan meter di bawah tanah. Tiba-tiba, seekor makhluk muncul dari bawah, dan Peng Hao terkejut saat menyadari bahwa itu ternyata seekor pterosaurus. Pria berkulit biru berbicara dengan bahasa asing, Feiwa menerjemahkan. Dia bilang Peng Hao kuno, pesawat pun belum pernah lihat, mengira pterosaurus itu pesawat. Pandangan Peng Hao terguncang, Feiwa menerjemahkan. Pria itu bilang akan memanggil dukun untuk mengobati mereka, dan meminta mereka jangan sembarangan masuk desa. Peng Hao bertanya apakah pria berkulit biru bisa dipercaya. Feiwa mengangguk, lalu berkata mengejutkan, pria itu paling rakus di desa. Melihat pria itu pergi, Peng Hao memerintahkan merapikan perlengkapan dan pindah. Feiwa tidak mengerti, menegaskan Bacang tak akan mengkhianati mereka. Peng Hao menjelaskan, meski orang berkulit biru tak berniat jahat, perjalanan bolak-balik tetap menarik perhatian. Sesampai di desa, Nenek mencium bau asing di tubuh Bacang, lalu cemas bertanya apakah dia menimbulkan masalah lagi. Bacang mendekat ke telinga Nenek dan menceritakan semua yang terjadi secara rinci, membuat Nenek sulit percaya. Bacang pun mengulang ceritanya, dan Feiwa bilang mungkin Dewa Cahaya itu benar-benar ada. Saat itu, Nenek tiba-tiba bicara tentang urat tambang, menyuruh Cui Bacang segera menggali Bacang. Bacang bertanya-tanya kenapa Nenek berkata begitu, sampai suara menyebalkan terdengar dari belakang. Bacang cepat berpura-pura mengikuti sandiwara Nenek. Ia berbalik dan memperkenalkan pada Pak Mei bahwa urat tambang yang ditemukan sangat besar. Lalu, ia berkata akan segera membawa orang untuk menggali urat tambang itu, dan Pak Mei setuju. Saat Bacang hendak pergi, Pak Nai tersenyum licik dan meminta Bacang untuk menyampaikan salamnya kepada Dewa Cahaya. Bacang terkejut. Pak Mei melapor ke manusia salju tentang Dewa Cahaya di permukaan. Manusia salju marah, berkata siapapun yang menyebarkan legenda tentang dirinya adalah dosa besar dan pantas mati. Pak Nai ketakutan, bersujud memohon ampun. Manusia salju berkata semua yang disebut Dewa Cahaya atau Jun Guaming hanyalah sumber racun dari permukaan. Mereka hanya membawa bencana dan perang, membuat dunia bawah tanah kacau. Terakhir, manusia salju bertanya pada Pak Nai apakah mereka masih akan mendukung itu. Pak Nai langsung menunjukkan kesetiaan, menyatakan semua anggota suku ingin manusia salju terus berbuat baik pada mereka. Manusia salju puas dengan jawaban itu lalu memerintahkannya menangkap semua pengacau karena ia ingin menghancurkan mereka satu persatu. Pak Nai mematuhi perintah itu, segera memerintahkan anak buahnya menangkap Bacang dan memasukkannya ke penjara. Anak buah menasihati Bacang agar tidak mempersulit diri. Bacang mengakui pantas dihukum karena telat upeti. Karena Bacang tetap tidak jujur, anak buah marah, menarik rambutnya, menuduhnya membawa iblis dari permukaan, dan bertanya apakah ia tahu berapa orang celaka karenanya. Bacang bertanya balik, apakah ini tuduhan yang sengaja dijatuhkan padanya? Namun, jumlah orang mati tak akan lebih banyak dari yang dibunuh Antek. Mendengar ini, anak buah itu makin marah, memukuli Bacang dengan tongkat dan memperingatkannya menjaga mulut. Saat itu, Tuan Mei tahu Bacang belum mengaku, penasaran berapa lama lagi dia bisa bertahan. Ternyata, Tuan Mei juga menangkap Xiao Gu dan membawanya ke Bacang. Melihat adiknya, Bacang langsung emosional dan meminta dia dilepaskan, menegaskan masalah ini tak ada hubungannya dengan adiknya.
Tuan Mei memberi dua pilihan pada Bacang, mengungkap persembunyian iblis itu atau mencungkil salah satu mata Xiao Gu. Setelah itu, dia menasihati Bacang agar tidak melakukan hal bodoh. Bacang menghela napas, memilih mengungkap lokasi. Sekelompok orang pergi ke hutan mencari tim elang pemburu. Anggota tim bersembunyi hati-hati, mengamati ada 50 manusia salju. Seseorang bertanya apakah perlu menyesuaikan lingkaran penyergapan, tapi Peng Hao menolak, mengatakan tidak perlu berputar-putar dengan lawan. Dia ingin membawa semua orang menyerang markas musuh diam-diam. Orang berkulit biru berpatroli mendengar suara, berbalik tak menemukan apa-apa. Ia menghela napas. Detik berikutnya, jarum bius menancap di lehernya. Orang berkulit biru itu merasa ada yang tidak beres, lalu berbalik memeriksa. Efek obat mulai bekerja, ia pingsan dan jatuh. Saat itu, Wang Zijiu muncul tanpa suara, menahan tubuhnya agar tidak berisik saat jatuh. Tiba-tiba, seorang berkulit biru bermata satu mendengar suara dan datang. Tak menemukan rekannya, ia memanggil yang lain. Untungnya, Wang Zijiu segera menarik tubuh rekannya dan bersembunyi. Anggota tim kembali memakai trik yang sama, menyuntikkan jarum bius padanya. Tak disangka, ia tidak hanya mencabut jarum bius itu, tapi juga tidak terpengaruh, bahkan menemukan Wang Zijiu. Saat orang bermata satu berkulit biru hendak bergerak, Wang Zijiu lebih cepat, langsung menembak dan menyuntikkan jarum bius lagi. Wang Zijiu yang masih ketakutan melihat orang itu akhirnya tumbang. Tak lama, anggota tim lain muncul. Peng Hao segera memberi instruksi dan membagi tugas. Setelah itu, semua orang berpencar menjalankan tugas masing-masing, sementara Peng Hao sendirian menyingkirkan penjaga pintu biru. Begitu masuk sarang, Peng Hao terkejut karena tidak menemukan manusia salju. Ia merasa aneh, karena meski seluruh anggota suku keluar mencari, seharusnya tetap ada yang tinggal. Peng Hao menduga mungkin manusia salju tidak terlalu cerdas, namun tiba-tiba ia berbalik dan merasa kemungkinan kedua yang benar. Semua ini memang jebakan. Pada saat yang sama, Bacang dibawa ke tengah desa dan seseorang di belakangnya mendorongnya hingga ia berlutut. Bacang berteriak, "Jangan lama-lama, suruh mereka lakukan saja." Seorang manusia salju membawa pisau melangkah lebar ke arahnya. Bacang menatap tiang di depannya, merasa kepalanya juga akan putus di tiang rusak itu. Setelah itu, ia diikat di tiang tersebut, dalam hati berpikir bahwa ia sudah bosan makan serangga, papa, dan dunia ini sudah cukup bajinya. Ia benar-benar putus asa dan pasrah. Pada saat itulah, tiba-tiba sebuah sosok melompat turun dari langit. Agojo manusia salju menoleh, melihat debu hilang, sosok Peng Hao tampak. Tak lama, manusia salju lain muncul meraung, orang berkulit biru yang melihat manusia salju terbesar ketakutan. Manusia salju raksasa hentikan anak buahnya, urus Peng Hao sendiri. Sekalian ingin memperlihatkan kepada budak bagaimana junjungan yang mereka sembah dihancurkan olehnya. Peng Hao sombong membalas satu kalimat, berdiri, menunjuk mereka, mengucapkan kata-kata panjang, tapi orang berkulit biru tidak mengerti apapun. Akhirnya, Peng Hao memakai bahasa orang berkulit biru dan mengucapkan kalimat tentang Dewa Cahaya. Orang salju dan orang berkulit biru yang mendengar nama Dewa Cahaya langsung terkejut. Saat itu, Fei Hua menjelaskan bahwa kata-kata Peng Hao adalah ajarannya, dan memperkenalkan Peng Hao sebagai Jenderal Dewa Cahaya legendaris. Semua yang dikatakan Peng Hao adalah Dewa Cahaya menurunkan berkah ke tanah mereka. Tapi Fei Hua menerjemahkan kepada orang salju bahwa Dewa Darat mengambil nyawa mereka. Mendengar ini, orang salju marah dan memaki Fei Hua pengkhianat musuh luar, menegaskan mereka harus mati. Pertarungan kedua pihak meledak, tim Falcon menembak membabi buta, penduduk desa dan orang salju menyerang. Orang berkulit biru penakut melempar senjata, menutupi kepala, meringkuk ketakutan, lalu manusia salju besar mencekik lehernya. Setelah itu, manusia salju mengabaikan serangan peluru, lalu melempar orang berkulit biru seperti senjata ke atap tempat Peng Hao dan lainnya. Atap hancur, dan saat anggota tim terkena dampak, manusia salju melompat menyerang Peng Hao. Sekali hantaman, tanah hancur dihantam tinjunya, Peng Hao terpental oleh gelombang kejut. Melihat itu, anggota tim melemparkan senjata. Peng Hao menangkapnya, lalu dalam posisi terbalik menembak ke arah manusia salju dan mengenai salah satu matanya. Setelah mendarat, Peng Hao tak memberi waktu bernapas dan langsung menembak manusia salju itu. Tak lama, manusia salju lain muncul dari segala arah. Peng Hao melambaikan tangan, melempar senjata khusus, dan mempercepat waktu untuk tim. Setelah dipercepat, anggota tim mengalahkan musuh satu persatu, cepat menyerang titik lemah manusia salju. Manusia salju bermata besar memaki Peng Hao, mengakui sihir mereka hebat, tapi juga memberitahunya sesuatu. Jangan kira dengan begini kamu bisa menang. Manusia salju menunjuk orang-orang berkulit biru di belakangnya, menandakan mereka miliknya. Manusia salju berkata, Peng Hao harus membunuh mereka semua untuk mengalahkan kerajaannya. Selesai bicara, Peng Hao dan rombongannya dikepung orang-orang berkulit biru.
Manusia salju besar itu marah memerintahkan anak buahnya membunuh mereka semua. Jangan ada yang tersisa. Melihat semua orang ragu dan diam, manusia salju besar itu memperingatkan orang-orang berkulit biru. Siapapun yang melawan perintah akan dipotong tangan kakinya lalu dilempar ke lubang serangga. Sebaliknya, yang menjalankan perintah dapat jatah makanan setahun. Saat itu, anak buahnya melihat orang-orang berkulit biru masih diam terpaku lalu membentak mereka agar segera melaksanakan perintah raja. Salah satu orang berkulit biru matanya menjadi ganas, lalu berteriak, bunuh, dan jadi yang pertama menyerang Peng Hao dan lainnya. Saiwa mencoba menghentikan, tapi Peng Hao tidak mendengarkan, langsung meninju orang berkulit biru yang menyerang hingga terpental. Orang-orang berkulit biru lain menatap kejadian itu ketakutan, sementara pemimpin regu memanfaatkan kesempatan berteriak bahwa para iblis asing ini kejam, lalu menghasut semua orang menyerang bersama. Tepat saat itu, terdengar suara gemuruh keras dari langit, semua menengadah dan melihat banyak batu jatuh dari langit. Orang-orang berkulit biru ketakutan, mereka berteriak panik, langit runtuh, suara keras batu-batu yang jatuh terus terdengar, lalu suara gemuruh juga datang dari tanah. Saiwa dan Peng Hao terkejut melihat mobil markas melaju ke arah mereka. Setelah mesin pengendali berhenti, orang-orang dari klub Changsheng pun muncul. Sang Xiao melambaikan tangan dan menyapa Peng Hao, sambil bercanda menanyakan anak nakal mana yang tersesat ini. Akhirnya bisa menemukan semua orang, Luli menghela napas lega. Luli melepas helm anti pelurunya, merasakan udara luar, dan kagum karena udara luar ternyata jauh lebih nyaman dibandingkan udara bertekanan. Feiwa berteriak memanggil Auli, dan orang-orang berkulit biru mendengar sang dewa datang membicarakannya. Sementara itu, Bacang menatap Luli berharap dan saat tahu keyakinannya selama ini adalah Luli, ia terkejut. Saat itu, pandangan Luli beralih ke manusia salju raksasa, menatap tajam, mengamati seksama. Saat itu ia sadar, darah-darah makhluk pengganggu, orang-orang Luli terlambat menyelesaikan tugas. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan jam saku, mengaktifkan kemampuannya, sekejap membekukan manusia salju raksasa itu. Luli menggoda Peng Hao, tak menyangka kali pertama Peng Hao tersandung di tangan manusia lia ini. Peng Hao meminta maaf dengan sangat malu, terus mengakui bahwa mereka kurang memahami situasi di bawah tanah, dan kali ini mempermalukan Luli dalam menjalankan tugas. Nuri tidak bermaksud menyalahkan Peng Hao, pasrah dan menyuruhnya jangan terlalu dipikirkan, mengingatkan mereka masih punya masalah yang lebih penting untuk diselesaikan. Luli membatalkan penghentian waktu, manusia salju itu langsung menyerang, tapi Luli tetap tenang lalu mengeluarkan arloji saku, mengaktifkan kemampuan bidang waktu. Luli ingin manusia salju itu merasakan dan menyaksikan sendiri bagaimana pasukan cahaya miliknya akan merebut segalanya dari dirinya di sisa waktu yang ada. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!